Di sebuah laboratorium ilegal tempat para ilmuwan menciptakan Chimera, mereka menemukan bahwa subjek bernama nomor 17, Chimera peringkat S yang sangat kuat, mulai kehilangan fungsinya. Menilai bahwa makhluk itu sudah tidak berguna, mereka memutuskan untuk menyingkirkannya dengan mengirimnya ke wilayah iblis bersama sekelompok pemburu. Tugasnya adalah melindungi mereka, tetapi dengan larangan untuk kembali. Di dalam wilayah itu, ratusan monster menyerang tanpa henti, namun nomor 17 dengan mudah memusnahkan semuanya demi memastikan para pemburu tetap hidup. Ketika misi berakhir dan gerbang menuju dunia manusia mulai tertutup, para pemburu meninggalkannya sesuai rencana. Tanpa perintah yang tersisa dan tubuhnya yang perlahan gagal berfungsi, ingatan manusianya mulai muncul kembali. Ia ternyata seorang yatim piatu yang diculik dan diubah menjadi Chimera setelah disuntik dengan lebih dari 500 sel monster. Saat hidupnya perlahan menghilang, intinya melepaskan ledakan besar yang mengguncang sekitarnya. Namun, dalam kejadian mengejutkan, nomor 17 terlahir kembali, bukan sebagai monster, melainkan sebagai dirinya yang semula, seorang manusia. Ia tertegun, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa sel-sel monster di dalam tubuhnya masih aktif, yang berarti ia bukan manusia sepenuhnya. Ia menyimpulkan bahwa laboratorium sudah benar-benar menyingkirkannya, sebab tidak ada yang datang untuk menjemputnya. Selain itu, nomor eksperimen di pergelangan tangannya juga telah lenyap. Ia meyakini bahwa kemampuannya untuk hidup kembali berasal dari kekuatan monster bertipe api yang ada dalam dirinya. Menurut catatan laboratorium, selama inti tidak hancur, makhluk tersebut dapat bertahan hidup hingga 3 kali. Namun, terdapat anggapan bahwa sel Phoenix tidak pernah menyatu dengan sel manusia, yang membuat kasusnya menjadi sesuatu yang unik dan luar biasa. Nomor 17 akhirnya menyadari bahwa seluruh sistem pengendali yang dibuat laboratorium untuk mengekangnya telah benar-benar hilang. Karena kehidupannya sebagai nomor 17 sudah berakhir, ia memutuskan untuk hidup sebagai manusia biasa. Dalam usahanya memulai kehidupan baru, ia memikirkan nama untuk dirinya sendiri dan akhirnya memilih nama Cheon Do-won. Meski sempat terlintas niat untuk membalas dendam, ia menyingkirkan gagasan itu karena tidak tahu siapa yang harus dijadikan sasaran. Walau begitu, ia yakin bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Ketika menyadari tubuhnya telanjang, ia memutuskan bahwa mendapatkan pakaian akan menjadi langkah pertama untuk kembali menjadi manusia. Ia mulai berjalan di sekitar wilayah iblis dan menemukan sebuah sungai, yang menurutnya akan sangat berguna. Saat melihat sekeliling, matanya tertuju pada seekor burung monster yang mati karena racun. Karena membutuhkan kulit untuk dijadikan pakaian, ia memutuskan bahwa kulit burung itu akan cukup. Ia mengubah lengannya menjadi sebilah pisau dan, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh di laboratorium, mulai menguliti bangkai burung itu. Begitu bilahnya menembus kulit, aroma racun pekat segera memenuhi udara. Meski demikian, Cheon Do-won tetap melanjutkan pekerjaannya hingga burung itu benar-benar terkupas habis. Kini ia memiliki selembar kulit besar yang bisa dijadikan pakaian, meskipun ia kecewa karena kulit itu terlalu kaku dan belum diolah. Saat itu juga, ia teringat bahwa ia sebenarnya mampu menyamak kulit tersebut sendiri. Ia mulai bekerja dengan tekun, memukul-mukul kulit itu hingga menjadi sangat lembut. Rasa bangga muncul atas hasil yang dicapainya, dan tanpa membuang waktu, ia segera memotong kulit tersebut agar membentuk pola yang diinginkannya. Saat tengah sibuk melakukan itu, burung yang sebelumnya mati tiba-tiba hidup kembali di belakangnya. Ia menggunakan tinjunya untuk merobek kulit itu hingga mencapai bentuk sempurna yang diinginkannya, menyerupai pakaian manusia purba. Ia menyadari bahwa tidak semua racun dari kulit itu telah hilang. Namun karena merasa enggan untuk memperbaikinya, ia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba, ia mendengar suara kicauan burung dan segera menoleh. Hanya untuk mendapati bahwa burung itu ternyata belum benar-benar mati. Ia memperhatikan bahwa burung itu bergerak seolah menanggapi perkataannya, yang membuatnya berpikir bahwa makhluk itu mungkin dapat memahaminya. Ia semakin terkejut saat menyadari bahwa burung tersebut memperlihatkan seluruh tanda-tanda kematian. Namun entah bagaimana, masih tetap hidup. Tanpa terlalu memikirkan alasannya, ia menyimpulkan bahwa burung itu termasuk jenis monster abadi. Ia tahu bahwa dirinya yang dulu akan membunuh burung itu tanpa ragu sedikit pun. Namun karena kini burung itu sudah terlalu lemah untuk bergerak, ia tidak melihat alasan untuk melakukannya. Ia menganggap mereka berdua sebagai makhluk beruntung yang diberi kesempatan kedua. Dengan tenang, ia menyuruh burung itu untuk menjalani kehidupan keduanya dengan baik, sebagaimana ia juga bertekad melakukannya. Saat melangkah menjauh, ia menambahkan bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali jika takdir menghendaki. Setelah urusan pakaian terselesaikan, ia menyadari bahwa hal berikutnya yang perlu ia lakukan adalah mencari tempat tinggal. Ia mulai berkeliling, dan tempat pertama yang ditemuinya adalah sebuah gua tempat seekor monster kelabang raksasa tinggal. Tidak tertarik hidup di tempat gelap seperti itu, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Namun sebelum pergi, ia memenggal kepala monster tersebut sebagai bentuk kewaspadaan. Keluar dari gua, ia melanjutkan perjalanan hingga tiba di pegunungan bersalju. Di sana, ia bertemu beberapa monster es, namun semuanya berhasil ia kalahkan dengan mudah. Ia menganggap wilayah bersalju itu tidak layak huni karena sulit untuk mendapatkan makanan. Ia terus mencari tempat yang cocok, dan setelah usaha panjang, akhirnya ia menemukan lokasi yang sempurna. Tempat itu memiliki danau dengan air jernih, vegetasi hijau yang subur, serta bukit yang mengelilinginya.
Ia memeriksa danau tersebut dan mendapati bahwa airnya dipenuhi ikan yang bisa dijadikan sumber makanan. Semua yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru tersedia di sana. Tanpa ragu, ia memutuskan bahwa di tempat itulah ia akan membangun rumahnya. Sementara itu, di lokasi lain, sebuah chimera bertipe mekanik baru saja muncul di wilayah iblis. Di sisi lain, setelah memutuskan untuk membangun rumahnya di tempat yang dipilih, ia mencari sebidang tanah yang sesuai. Ia lalu mengubah lengannya menjadi bilah panjang yang tajam, dan dengan sekali ayunan, ia menebang batang-batang pohon untuk dijadikan bahan bangunan. Ketika meletakkan kayu pondasi di tanah, ia mendapati permukaan yang tidak rata. Dengan teliti, ia membersihkannya hingga tanah itu menjadi rata dan siap untuk dibangun. Setelah selesai meratakan tanah, ia mengambil batang-batang pohon dan mulai menancapkannya pada keempat sudut yang akan menjadi tiang rumah. Setelah itu, ia menata papan-papan kayu di lantai, dan ketika hendak membuat dinding, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki paku. Sebagai gantinya, ia menggunakan lendir dari monster siput. Lendir tersebut tampak sangat padat, meski ia tidak tahu apakah bahan itu tahan air atau tidak. Untuk sentuhan akhir, ia memanfaatkan sutra kepompong dari larva ulat sutra. Setelah semua selesai, ia merasa puas dengan hasil bangunannya, meskipun ia masih merasakan adanya sesuatu yang kurang. Ia mulai memikirkan apa yang biasanya dimiliki rumah manusia yang belum ia miliki saat ini. Ia terlintas ingin memiliki taman atau mungkin seekor anjing, namun segera menghapus gagasan itu karena tidak mungkin memelihara anjing di wilayah iblis. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat kebun sayur. Meski hal itu juga membuatnya ragu karena ia harus memikirkan tanaman apa yang bisa tumbuh di tempat seperti itu. Tiba-tiba ia teringat akan pegunungan bersalju di dekat tempatnya, di mana terdapat tanaman khusus bernama mandragora. Tanpa menunda waktu, ia segera menuju habitat mandragora di pegunungan bersalju, tempat energi iblis paling pekat. Tebalnya salju di sana membangkitkan kenangan ketika ia diculik saat masih kecil dan dikirim ke laboratorium. Walau telah melalui banyak penderitaan, ia tidak dapat menyangkal bahwa menjadi chimera juga memiliki kelebihannya. Beberapa keuntungan menjadi chimera adalah ia tidak perlu khawatir akan rasa dingin ataupun lapar. Tak lama kemudian, ia menemukan ladang mandragora. Tumbuhan itu ternyata sangat sensitif terhadap tekanan dan mirip dengan monster jenis ikan matahari, yang bisa mati hanya karena perubahan kecil pada lingkungan. Karena berencana untuk memindahkannya, ia memutuskan untuk memilih tanaman yang masih muda dan mudah beradaptasi. Ia mulai mencabut akar tanaman pertama, dan sempat berpikir untuk menutup telinganya karena tanaman itu terkenal menjerit keras saat terganggu. Namun, ketika ia mencabut satu batang mandragora, tanaman itu tetap diam. Mengira hal itu kebetulan, ia mencabut batang kedua, namun hasilnya sama. Bahkan, tanaman-tanaman itu tampak tertidur lelap dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia mencabut beberapa batang lagi, tetapi tidak satu pun menjerit seperti yang diharapkannya. Ia kemudian menyadari bahwa jeritan tersebut hanya terjadi pada mandragora yang ditanam secara buatan oleh manusia. Karena dunia manusia memiliki kadar energi iblis yang rendah, tanaman itu sering mengalami stres berat, sehingga mereka menjerit kesakitan dan akhirnya mati ketika dicabut paksa. Namun di wilayah iblis, tidak ada alasan bagi mereka untuk berteriak. Meski begitu, ia merasa heran mengapa tanaman-tanaman itu tidak berusaha melarikan diri darinya, karena seharusnya mereka setidaknya menunjukkan insting bertahan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki sel mandragora di dalam tubuhnya, sehingga kemungkinan besar tanaman-tanaman itu menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Ia menganggap hal itu sebagai keberuntungan, karena dengan begitu proses pemindahan akan menjadi jauh lebih mudah dan tidak menimbulkan tekanan sama sekali. Ia mulai membayangkan hal-hal menyenangkan yang bisa diperoleh dari menanam mandragora, seperti membuat teh atau bahkan mengonsumsinya sebagai camilan. Namun, ia mengetahui bahwa jika buah tanaman itu diambil secara paksa, maka hasilnya akan menjadi beracun. Karena itu, ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk membuat tanaman-tanaman itu mempercayainya terlebih dahulu. Saat tengah memikirkan hal tersebut, ia mendeteksi kehadiran para pemburu di sekitar area itu. Rasa ingin tahunya muncul, mendorongnya untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan di pegunungan bersalju yang berbahaya. Sementara itu, dua pemburu tampak berhadapan dengan sekawanan monster kelinci peringkat B setelah ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka. Keduanya bertahan dengan susah payah berkat penghalang pelindung, meski pelindung itu hampir hancur. Dalam situasi genting itu, keduanya mulai menyesali keputusan mereka menjadi pemburu dibanding memilih pekerjaan lain. Tepat ketika monster-monster itu hampir membunuh mereka, sesuatu tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghantam tanah di depan mereka. Ledakan itu menarik perhatian mereka sekaligus perhatian para kelinci. Saat debu akibat benturan perlahan menghilang, mereka terkejut melihat sosok seseorang berjalan mendekat. Dan sosok itu tidak lain adalah dirinya. Ia segera menyadari bahwa monster-monster tersebut adalah jenis kelinci salju. Namun begitu kelinci-kelinci itu merasakan aura kuat yang memancar dari tubuhnya, kepanikan melanda dan mereka lenyap begitu saja tanpa jejak. Kedua pemburu itu tertegun, tidak percaya bahwa monster peringkat B melarikan diri hanya karena melihatnya. Mereka segera berterima kasih atas pertolongan itu dan memperkenalkan diri kepadanya. Ia pun membalas dengan memperkenalkan dirinya, meski para pemburu tampak bingung karena belum pernah mendengar nama seaneh itu sebelumnya. Setelah itu, ia bertanya mengapa mereka berada di wilayah iblis, sebab dari penampilannya saja sudah jelas bahwa mereka hanyalah pemburu berperingkat rendah.
Para pemburu mengaku bahwa mereka melakukan misi tersebut demi uang. Rupanya, ada tugas untuk menangkap seekor chimera hidup-hidup dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Begitu mendengar kata chimera, ia langsung bersikap waspada, mengira bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Namun kemudian para pemburu menjelaskan bahwa chimera yang mereka cari kabur dari laboratorium dan merupakan jenis mekanik. Menyadari bahwa dirinya bukan tipe itu, ia merasa lega dan memutuskan untuk mencari kristal gerbang agar bisa kembali ke rumah barunya. Ia kemudian menanyakan di mana perlengkapan para pemburu, karena ia yakin mereka pasti memiliki kristal gerbang. Para pemburu menjawab bahwa perlengkapan mereka telah dirampas oleh rekan-rekan yang mengkhianati mereka. Setelah itu, mereka bertanya apakah ia berencana kembali ke dunia manusia dalam waktu dekat. Sebab mereka hampir mencapai batas kemampuan bertahan hidup di wilayah iblis. Manusia biasa memang tidak bisa tinggal lama di sana karena energi iblis yang lambat laun akan membunuh mereka, sesuatu yang kini tidak lagi berpengaruh padanya. Para pemburu mulai memohon agar ia menyelamatkan mereka. Namun sebelum sempat menjawab, ia berhasil melacak lokasi para pemburu pengkhianat tersebut. Tanpa ragu, ia langsung terbang ke udara menuju arah mereka. Sementara dua pemburu yang ditinggalkannya hanya bisa ternganga ketakutan karena penyelamat mereka menghilang begitu saja di depan mata. Di tempat lain, para pemburu berhasil memojokkan chimera dan bersiap untuk menumbangkannya. Begitu mereka mulai menyerang dari segala arah, chimera itu marah dan segera mengaktifkan mode tempurnya, siap menghadapi para pemburu tanpa rasa takut. Tidak lama kemudian, ia tiba di lokasi terakhir di mana ia merasakan keberadaan chimera tersebut. Namun yang ditemukannya hanyalah genangan darah dan perlengkapan para pemburu. Selain itu, terdapat jejak kaki anak kecil yang bercampur dengan jejak binatang, menandakan bahwa chimera itu sempat berubah bentuk saat bertarung melawan mereka. Karena chimera tersebut terbuat dari logam cair, masuk akal bila makhluk itu mampu mengubah wujudnya sesuka hati. Namun, bahan pembuatannya sangat langka, sehingga ukurannya dibuat kecil, tidak lebih besar dari anak kecil atau anjing. Ia terkesan karena chimera itu mampu melawan 5 pemburu peringkat B yang memburunya. Sementara itu, 2 pemburu lain yang sebelumnya diselamatkan olehnya kini sudah hampir mencapai batas kemampuan mereka, bahkan salah satunya memiliki bayi yang akan segera lahir. Mereka sudah pasrah menunggu ajal ketika ia tiba di tempat mereka sambil membawa perlengkapan yang telah ia ambil kembali. Kedua pemburu itu langsung memohon agar ia menyelamatkan mereka. Saat hendak mengabaikan permintaan itu, ia teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki kristal gerbang. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta dan berkata bahwa mereka bersedia membayar jika ia memiliki batu tersebut. Jelas bahwa mereka akan mati jika tidak segera keluar dari wilayah iblis. Ia terkejut melihat jumlah uang yang ditawarkan untuk 1 batu gerbang, meski sebenarnya ia tidak terlalu membutuhkannya. Namun, ia memutuskan untuk menerimanya karena mungkin suatu saat ia akan memerlukannya ketika kembali ke dunia manusia. Ia lalu membuka gerbang bagi mereka, dan salah satu pemburu menunduk memberi hormat, berjanji tidak akan pernah melupakan pertolongan yang telah diterimanya. Pemburu itu kemudian menopang rekannya yang sudah kelelahan agar bisa pergi. Saat itu, ia menyinggung bahwa harga batu gerbang dulunya hanya sekitar 200.000. Pemburu itu menjawab bahwa harga tersebut sudah lama berubah. Ketika ditanya mengapa ia tertarik menanyakan hal itu, ia menjelaskan bahwa dirinya merasa sedikit bersalah karena telah menerima bayaran sebesar itu. Untuk menghapus rasa bersalah tersebut, ia memutuskan melakukan sesuatu bagi mereka sebagai balasan. Ia menepuk bahu pemburu yang kelelahan itu dan mulai menyalurkan mana ke dalam tubuhnya, membuat kedua pemburu terkejut. Teknik tersebut merupakan sesuatu yang bahkan pemburu peringkat A enggan lakukan, karena arus mana bisa saling bertabrakan dan kusut, menyebabkan lubang mana pecah dan berujung pada kematian. Para pemburu mengira ia akan gagal dan mereka akan mati, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia berhasil menetralkan energi iblis dalam tubuh mereka. Keduanya saling berpelukan dengan lega karena merasa baru saja lolos dari maut. Setelah selesai menolong mereka, ia memutuskan bahwa saatnya untuk pergi. Keduanya mulai berterima kasih kepadanya sambil bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan mana miliknya, hingga mampu menyalurkannya dengan mudah ke dalam tubuh pemburu yang kelelahan. Setelah para pemburu itu pergi, ia kembali ke rumahnya dan merasa puas karena perjalanannya berjalan dengan lancar. Ia memperhatikan bahwa mandragora sudah terbangun, dan menyimpulkan bahwa sudah saatnya untuk menanamnya. Ia menemukan sebidang tanah yang cocok untuk menanam mandragoras, tetapi tanaman itu tampak tidak senang. Ia heran dengan keadaan tersebut dan mencoba memberi mereka sedikit energi mana untuk membuatnya merasa lebih baik. Seperti yang diduga, suasana tanaman itu berubah menjadi lebih ceria, membuatnya merasa lega. Sementara itu, chimera mekanik sedang bersembunyi di semak-semak di belakangnya. Meskipun ia dapat merasakan energi dari makhluk itu, ia memutuskan untuk tidak bertindak sampai chimera tersebut menunjukkan keinginan untuk mendekatinya. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan semua barang yang diperolehnya dari para pemburu, termasuk uang tunai. Di antara barang-barang itu terdapat kompor portabel, 8 batu gerbang, pakaian ganti, dan kantung tidur. Ia merasa senang karena semua yang dibawanya adalah hal-hal yang memang ia butuhkan. Lebih beruntung lagi, di dalam tas tersebut juga terdapat ramen. Ia teringat bahwa terakhir kali menikmati ramen adalah ketika masih berada di panti asuhan. Karena merasa lapar, ia memutuskan untuk memasak ramen untuk dirinya sendiri. Mengikuti petunjuk yang tertera pada bungkus ramen, ia mengambil panci dan pergi keluar untuk mengambil air.
Namun, seekor ikan tiba-tiba melompat keluar dari air dan menyerangnya. Karena ia membutuhkan bahan tambahan untuk ramen, ia menepuk ikan itu hingga mati dan memasukkannya ke dalam panci sebagai bahan tambahan. Ia kemudian menemukan telur liar dan beberapa tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai bawang, lalu memasukkan semuanya ke dalam panci. Sementara itu, Chimera mekanik mengamati dari kejauhan, dan perutnya bergemuruh karena lapar. Ia menyalakan kompor dan mulai memasak ramen, tetapi aroma yang mengerikan dari masakan itu hampir membuat Mandragoras mati tercekik. Meskipun aromanya benar-benar tidak sedap, Chimera mekanik justru tampak sangat tertarik dengan makanan tersebut. Karena ingin ikut memakannya, makhluk itu memutar otak dan memutuskan untuk berubah wujud menjadi seekor anjing. Ia memahami bahwa manusia biasanya menyukai anjing dan cenderung merasa iba terhadap hewan yang terluka. Maka ia mendekatinya dengan wujud seekor anjing. Namun ia segera menyadari bahwa makhluk itu sebenarnya adalah Chimera mekanik. Ia menilai situasi tersebut dan menyimpulkan bahwa Chimera itu masih muda dan sedang belajar beradaptasi. Ia pun bertanya-tanya bagaimana makhluk tersebut bisa melarikan diri dari laboratorium dan sampai ke alam iblis. Karena Chimera itu tampak ingin bergabung dengannya, ia menawarkan ramen berpenampilan buruk yang telah ia buat. Keduanya duduk bersama menikmati makanan itu, yang kemudian mengingatkannya pada masa ketika ia dan anak-anak panti lainnya menikmati ramen di panti asuhan. Setelah mereka selesai menyantap hidangan sederhana itu, ia memberitahu Chimera bahwa ia boleh pergi karena dirinya harus membersihkan tempat tersebut. Anjing itu pun berbalik dan mulai berjalan pergi, tetapi ketika melangkah, ia mengingatkannya bahwa sebelumnya makhluk itu pincang pada kaki kirinya. Chimera itu terkejut dan segera menyadari bahwa dirinya telah diketahui. Tetapi dengan cepat mengubah kaki yang sebelumnya tampak cedera dan melanjutkan langkahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk mencoba mencuci pakaian dan mengeluarkan beberapa baju yang ia dapatkan dari para pemburu. Ia menyadari bahwa hal itu perlu dilakukan karena ia tidak mungkin mengenakan pakaian kulit sepanjang hidupnya, mengingat ia bukan manusia gua. Ia meletakkan salah satu kemeja di atas batu dan berencana mengikuti cara mencuci yang ia ketahui. Ia mengambil sebatang kayu pendek dan dengan hati-hati memukul kemeja tersebut. Namun, yang mengejutkannya, pukulan lembut itu justru menghancurkan batu dan kemejanya sekaligus. Ia merasa frustrasi dengan kesulitan yang datang bersama kekuatannya yang berlebihan, meski sedikit terhibur oleh kenyataan bahwa masih ada satu kemeja tersisa untuk dicoba. Saat ia melanjutkan pekerjaannya, ia menyadari bahwa Chimera mekanik itu masih saja mengikutinya diam-diam. Meskipun makhluk itu menolak berinteraksi secara langsung, ia terus-menerus berubah wujud menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk menyamarkan keberadaannya, sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya. Berdasarkan pengamatannya sejauh ini, ia menyimpulkan bahwa Chimera mekanik tersebut kemungkinan masih berusia di bawah 5 tahun. Selain itu, cara bicaranya terdengar canggung dan kaku, yang menurutnya wajar karena merupakan efek samping dari penanaman pengetahuan paksa pada Chimera muda. Setelah melalui kesulitan yang cukup panjang, ia akhirnya berhasil mencuci pakaian dan hasilnya cukup memuaskan. Namun, setelah mencucinya, ia baru menyadari bahwa kemeja itu terlalu kecil untuk dipakai. Alih-alih membuangnya, ia memutuskan untuk menjemurnya di tali dan membiarkannya tergantung di sana sebagai semacam trofi kecil. Tepat setelah ia meninggalkan pakaian itu, Chimera mekanik mengambilnya dan mengenakannya hanya karena meniru perilaku manusia yang pernah dilihatnya. Makhluk itu kemudian menyatakan bahwa kemeja tersebut kini menjadi miliknya. Lalu untuk menyesuaikan penampilan, ia berubah wujud menjadi seorang gadis muda berambut panjang yang indah. Ketika sedang memperhatikan Mandragoras, ia menyadari bahwa tanaman-tanaman itu berperilaku aneh, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Daunnya tampak layu dan akarnya mulai mengering. Ia merasa bingung karena sebelumnya telah mencabut semua gulma ketika menyiapkan lahan untuk Mandragoras. Ia pun menyelidiki dengan cermat dan menemukan bahwa ada parasit di bawah tanah yang telah membuat hidup tanaman-tanaman itu sulit. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memeriksa dengan teliti, yang hampir menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia harus membuat taman yang lebih layak, dengan ukuran kira-kira sebesar rumahnya. Tepat ketika ia hendak memulai, Chimera itu muncul dan menyapanya. Ia terkejut melihat bahwa makhluk tersebut kini telah berubah menjadi seorang gadis dan bahkan berusaha berbicara kepadanya. Gadis itu bertanya kepada Dowun apakah bangunan di belakangnya adalah rumahnya, dan ia menjawab bahwa benar itu rumahnya. Setelah itu, gadis tersebut menanyakan apakah ia penduduk asli daerah itu, dan begitu mendengar pertanyaan tersebut, Dowun memutuskan untuk sedikit menggodanya. Ia mengaku bahwa dirinya memang penduduk asli, lalu bertanya dari suku mana gadis itu berasal. Chimera itu tampak tertegun mendengar pertanyaan tersebut, namun setelah berpikir sejenak, ia menjawab bahwa dirinya berasal dari seberang air terjun yang letaknya sangat jauh, bahkan begitu jauh hingga mustahil bagi Dowun untuk menemukannya. Dowun melanjutkan godaannya dengan bertanya apakah ia berasal dari suku kelapa yang tinggal di dekat air terjun itu. Chimera itu dengan cepat mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya memang dari suku kelapa. Dowun kemudian menyinggung pakaian yang dikenakan gadis itu dan menegaskan bahwa pakaian tersebut jelas miliknya. Gadis itu membantah dengan alasan bahwa apapun yang ditemukan di wilayah sukunya otomatis menjadi milik mereka. Dowun akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang perdebatan dan mengatakan bahwa gadis itu boleh memilikinya. Ia kemudian bertanya mengapa gadis itu berada di tempat tersebut, dan gadis itu menjelaskan bahwa ia diusir dari sukunya, sehingga kini ia ingin meminta satu hal.
Gadis itu mengatakan bahwa ia ingin tinggal di rumah Dowun dan memohon agar permintaannya dikabulkan. Dowun berpura-pura tidak mengerti dengan menanyakan apa maksud dari tinggal di sana, dan gadis itu menjawab bahwa tempat itu tampak aman baginya. Ia pun menyadari bahwa gadis itu hanya memerlukan tempat untuk bernaung, dan ia setuju, tetapi menegaskan bahwa gadis itu harus membuktikan kegunaannya. Gadis itu menyetujui dan meminta agar Dowun memberinya pekerjaan. Dowun lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mencangkul tanah karena ingin membuat rumah baru bagi Mandragoras. Gadis itu segera mengambil tongkat darinya sambil meyakinkannya bahwa ia pandai menggunakan kekuatannya. Ia langsung mulai mengolah tanah dengan tenaga penuh, membuat Dowun terkejut karena gadis itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya. Dari situ ia menyimpulkan bahwa gadis tersebut tidak terbiasa hidup sebagai anak normal dan belum memahami bagaimana seharusnya manusia bertindak. Tiba-tiba, Dowun bertanya tentang namanya. Gadis itu tampak kaget karena tidak memiliki nama, namun ia memutuskan untuk membuat nama baru bagi dirinya. Berdasarkan bunga yang ia lihat sebelumnya, ia menyebut dirinya Kim Nari. Dowun memahami bagaimana ia menemukan nama itu, tetapi memilih untuk tidak memperdebatkannya. Tak lama kemudian, gadis itu menyelesaikan pekerjaan di kebun, dan Dowun memasang pagar batu di sekelilingnya. Ia lalu menempatkan Mandragoras di sana, dan tanaman-tanaman itu tampak senang dengan lingkungan barunya. Saat itu, Dowun memperhatikan bahwa Kim Nari menangis dan menanyakan alasannya. Gadis itu menjelaskan bahwa melihat Mandragoras mengingatkannya pada teman-temannya, membuat Dowun terkejut karena ia tidak menyangka bahwa laboratorium tempat asal gadis itu mengizinkan hasil eksperimennya untuk memiliki hubungan sosial. Namun, sebelum sempat bertanya lebih jauh, Dowun tiba-tiba merasakan aura aneh di udara dan menyadari bahwa ada para monster yang tengah bertarung. Nari kemudian memberitahu Dowun bahwa ia sebelumnya melihat seekor anak monster, dan berdasarkan aura di udara, anak monster itu sedang diserang. Dowun tidak terlalu tergerak, tetapi ia memperhatikan bahwa Nari tampak gelisah, membuatnya terkejut. Secara mengejutkan, Nari ingin mereka menolong monster tersebut, meski ia kesulitan mengungkapkannya karena perintah yang telah tertanam di dalam dirinya. Ia pada dasarnya tidak memiliki kehendak bebas, namun Dowun memutuskan untuk membantunya. Ia mengatakan kepada Nari bahwa anak monster itu mungkin bisa selamat jika mereka menolongnya. Ucapan itu memicu Nari untuk langsung berlari menuju tempat anak monster tersebut sedang diserang oleh sekelompok monster lain. Dengan marah, Nari memukul para monster itu dan menyuruh mereka berhenti mengganggu anak monster tersebut. Dalam kilas balik masa lalunya, diketahui bahwa Nari sering diintimidasi oleh rekan-rekan sesama subjek eksperimen karena ia selalu rajin dan menuruti semua perintah yang diberikan kepadanya. Mereka bersekongkol untuk memukulinya habis-habisan, yang menjadi alasan mengapa Nari begitu membenci para pelaku penindasan. Didorong oleh amarah dari masa lalu, ia menghajar semua monster itu tanpa ampun. Sementara itu, Dowun sedang merawat Mandragoras ketika Nari kembali sambil membawa anak burung putih di tangannya. Namun, burung itu sudah tidak sadarkan diri akibat serangan yang diterimanya. Dowun hampir memberitahu Nari apa yang harus dilakukan, tetapi ia tiba-tiba menyadari bahwa anak burung itu tampak sangat familiar. Nari menangis dan memohon agar Dowun menyelamatkan burung itu, dan ia pun menawarkan bantuan. Ia menempelkan tangannya pada tubuh anak burung itu dan menyalurkan mana ke dalamnya karena tidak ada tanda-tanda luka fatal. Saat melakukannya, Dowun segera menyadari bahwa burung itu adalah jenis monster abadi yang dulu pernah ia ambil kulitnya. Namun, ia bingung mengapa ukuran monster tersebut kini menyusut begitu kecil, dan berasumsi bahwa metode regenerasinya mungkin berbeda darinya. Setelah selesai memberinya energi mana, Nari menanyakan apakah monster itu menghadapi ancaman serius. Tetapi Dowun menjelaskan bahwa kondisinya hanya malnutrisi. Burung itu kelaparan akibat bentuk tubuhnya yang kecil, dan ia meyakinkan Nari bahwa monster tersebut akan pulih dengan sendirinya setelah mendapat asupan mana. Namun, Nari tampak takut meninggalkan anak burung itu sendirian. Ia memohon kepada Dowun agar diizinkan memeliharanya, berjanji akan melatih dan memberinya makan dengan baik. Dowun menjelaskan bahwa monster itu mungkin akan tumbuh sangat besar ketika dewasa nanti, tetapi Nari tidak keberatan dan berjanji hanya akan memberinya makan sedikit. Tidak ingin berdebat lebih lama, Dowun akhirnya setuju dan membiarkan Nari merawatnya. Ia juga berpikir bahwa akan berguna jika monster itu tinggal di halaman sebagai penjaga. Beberapa saat kemudian, anak burung itu terbangun, dan begitu membuka matanya, ia langsung mengenali Dowun. Saat Nari bergembira karena monster itu sadar kembali, burung tersebut justru menatap hati-hati ke arah sosok tangguh yang berdiri di depannya. Monster itu merasa jijik karena diseret dan dilempar oleh seorang gadis kecil, membuatnya bertanya-tanya bagaimana mungkin anak kecil bisa tersesat ke dalam wilayah iblis. Saat Nari mendengar suara Gu, Dowun justru mendengar teriakan panik dari makhluk berbulu itu. Ia terkejut ketika menyadari bahwa dirinya dapat memahami apa yang diucapkan burung tersebut. Nari tampak gembira karena kini ia memiliki hewan peliharaan, sehingga tanpa ragu mulai memandikannya. Ia bahkan telah memilihkan nama untuk burung itu, yakni Gu, karena suara Gu yang dikeluarkannya menyerupai burung merpati. Namun bagi sang monster burung, nama itu terdengar seperti lelucon, seolah-olah mereka sedang memilih nama dari tumpukan sampah. Gu pun bangkit dan berteriak pada Nari, membuat gadis itu mengira bahwa burung tersebut menangis dan meminta lebih banyak air. Tanpa berpikir panjang, ia kembali menyiramkan air padanya, yang justru membuat Gu semakin menderita. Burung itu kemudian terkulai di atas meja, seolah memohon agar Nari berhenti menyiramnya.
Karena Nari tak dapat memahami perkataannya, Doun akhirnya turun tangan dan menyarankan agar gadis itu menghentikan siraman air. Setelah itu, Nari beranggapan bahwa yang dibutuhkan Gu adalah makanan, sehingga ia keluar untuk mencari sesuatu yang bisa diberikan padanya. Sementara itu, Doun menyadari bahwa ia memerlukan ruang penyimpanan, maka ia menebang beberapa pohon untuk dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Namun, batang pohon itu justru hancur begitu disentuh, membuatnya kebingungan. Ia yakin telah mengikuti semua petunjuk yang diketahui, tetapi Gu menjelaskan bahwa Doun telah melakukan semuanya dengan salah. Gu menyebut bahwa setiap jenis pohon memiliki tekstur berbeda, dan pohon yang ditebang Doun merupakan jenis kayu lunak. Doun terkejut mendengar bahwa kayu memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, sementara Gu merasa tidak percaya bahwa makhluk secerdas itu bisa sebodoh ini. Ketika Doun bertanya warna apa yang menandakan kayu terkeras, Gu menjawab bahwa kayu berwarna merah adalah yang paling kuat. Saat itulah Gu menyadari bahwa Doun benar-benar bisa memahami ucapannya. Untuk memastikan, ia mencoba membangun jembatan telepati dan masuk ke dalam pikirannya. Namun Doun segera memblokirnya begitu menyadarinya. Gu kemudian bertanya bagaimana Doun bisa mengerti bahasanya, dan Doun menjelaskan bahwa ia hanya merasakan kata-kata manusia muncul begitu saja di kepalanya. Di sisi lain, ia justru menganggap lebih aneh bahwa seekor monster dapat memahami bahasa manusia. Gu enggan mengungkap alasan sebenarnya, tetapi Doun segera menebak bahwa Gu termasuk jenis monster langka dengan kecerdasan tinggi yang hanya muncul dari kemungkinan yang sangat kecil. Doun pernah mendengar keberadaan jenis seperti itu, tetapi baru kali ini ia melihatnya secara langsung. Ia lalu menyinggung bahwa mereka berdua pernah bertemu sebelumnya, dan Gu tidak menyangkalnya. Bahkan, Gu mengakui bahwa ia memang telah menunggu kesempatan untuk bertemu kembali karena Doun pernah menyelamatkannya ketika mengambil kulitnya yang terinfeksi racun. Saat itu, Gu telah berjanji bahwa jika suatu hari mereka bertemu lagi, ia akan membantu Doun, meskipun hanya sekali. Doun akhirnya menyadari bahwa inti keabadian milik Gu tetap bertahan karena racun yang pernah melanda tubuhnya telah ia bersihkan kala itu. Karena Gu menawarkan bantuan, Doun menanyakan apakah ia siap melakukannya saat itu juga, dan Gu menjawab bahwa ia siap. Gu kemudian meminta Doun mengikutinya, berjanji akan menunjukkan tempat di mana pohon-pohon merah tumbuh. Namun, sebelum mereka sempat berangkat, Nari tiba-tiba berlari kembali dengan seorang pemburu yang mengejarnya dari belakang. Pemburu itu menggunakan serangan bertipe api yang membuat Nari ketakutan. Meskipun ia tidak senang harus menyerang seorang gadis kecil, seluruh hidup dan karirnya dipertaruhkan jika ia gagal mendapatkan kembali chimera mekanik yang hilang. Ia akhirnya berhasil menyusul Nari yang terjatuh ke tanah sambil menangis. Ketika ia menembakkan serangan api yang kuat untuk menundukkannya, Doun muncul dan memblokir serangan itu. Dengan ekspresi marah, Doun berdiri di tempat kejadian bersama Gu yang bertengger di bahunya. Gu menyampaikan bahwa ia akan memberitahu lokasi pohon merah setelah mereka berhasil menyelamatkan Nari. Doun segera menyadari bahwa gadis itu tampak kehilangan kendali karena ketakutannya terhadap api, maka ia memutuskan untuk memadamkan semua nyala api terlebih dahulu. Gu merasa geram karena pemburu itu menindas anak kecil, sementara sang pemburu marah karena orang asing menghalanginya menjalankan tugas. Doun menegur pemburu itu agar diam karena terlalu banyak bicara, yang justru membuatnya semakin marah. Ia kemudian melepaskan kekuatan api lebih besar dari tubuhnya, namun Doun dengan mudah menundukkannya. Ia menembakkan energi ke arah bukit di belakang pemburu, menyebabkan tanah longsor yang menimbun pria itu di bawah tumpukan pasir. Pemburu itu terlambat menyadari bahaya yang datang, dan tanpa sempat menghindar, tubuhnya terkubur di bawah timbunan tersebut. Setelah itu, Doun menghampiri Nari untuk menenangkannya, meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu ia khawatirkan lagi. Ia menasihati bahwa setiap kali Nari merasa takut, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menghadapi dan menaklukkan ketakutan itu. Doun kemudian memeriksa keadaan pemburu tersebut. Ketika ia menarik kepala pria itu untuk membebaskannya dari pasir, rambutnya justru terlepas. Doun terkejut melihat hal itu, dan semakin kaget saat mendapati kepala botak sang pemburu yang tampak aneh di bawah wignya. Semua orang tertegun karena meski wajah pemburu itu masih muda, ia ternyata sudah botak. Rupanya ia menutupi rasa tidak percaya dirinya dengan rambut palsu. Nari pun seketika lupa bahwa beberapa saat lalu ia menangis terseduh-seduh, dan mulai tertawa geli sambil memanggilnya Mr. Baldi. Sementara itu, Doun menilai situasi tersebut dan merasa heran karena, berdasarkan kekuatan sang pemburu dan kemampuan Nari, seharusnya gadis itu tidak sampai kalah dari orang semacam itu. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, Doun menggunakan telepati untuk melihat sebagian ingatan Nari. Dari sana, ia mengetahui bahwa gadis itu masih dihantui rasa takut terhadap ilmuwan jahat yang dulu bereksperimen padanya. Menyadari hal tersebut, Doun mengusap kepala Nari dengan lembut, memujinya karena tetap bertahan dan menjadi gadis yang kuat. Doun menyadari bahwa trauma yang dialami Nari mungkin tidak akan hilang seketika, tetapi ia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, keadaan gadis itu akan membaik. Setelah itu, ia berpikir tentang apa yang harus dilakukan terhadap si pemburu botak, hingga Nari, dengan wajah cerah, mengatakan bahwa ia punya ide. Beberapa saat kemudian, pemburu itu tersadar dan mendapati dirinya tergantung di tepi air terjun. Mereka telah mengikatnya dengan tali besar yang dihubungkan ke sebuah batu besar. Melihat kondisinya, pemburu itu menyesali seluruh keputusan hidupnya. Dari kejauhan, Nari tertawa terbahak-bahak, sementara Doun berusaha menghentikannya agar tidak memperolok penampilan orang lain.
Setelah itu, Dowun mengambil panci dan menimba air dari sungai, mengatakan bahwa air itu akan digunakan untuk membuat ramen. Nari langsung bersorak gembira karena ia percaya bahwa ramen ikan buatan Dowun adalah yang paling lezat di dunia. Dowun menggoda dengan menanyakan apakah suku kelapa juga makan ramen ikan, dan Nari menjawab dengan penuh semangat bahwa mereka memang melakukannya. Sementara itu, pemburu masih mencoba memahami situasinya. Melihat penampilan Dowun, ia menyimpulkan bahwa pria itu setidaknya memiliki peringkat tinggi, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Dowun jauh lebih kuat dari perkiraannya, sebab ia pernah mendengar tentang pemburu-pemburu tangguh yang bekerja dari balik bayangan. Ketika Dowun sedang mengambil air untuk ramen, Nari sibuk menangkap ikan ke sana kemari. Dowun kemudian memberitahunya bahwa mereka hanya membutuhkan 1 ekor ikan dan sisanya boleh dilepaskan. Nari dengan senang hati menuruti, lalu Dowun memintanya untuk memasukkan ikan itu ke dalam panci. Pemburu yang tergantung di dekat situ hanya bisa menatap ngeri, tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan memasak 3 bungkus ramen dengan air sebanyak itu. Ia tidak tahan melihat kejahatan kuliner tersebut dan akhirnya berteriak, memohon agar dilepaskan supaya ia sendiri yang memasak ramen itu. Dowun setuju, lalu menurunkannya dari tali dan memintanya memasak ramen, meski pada dasarnya itu hanya ramen instan. Pemburu itu segera merasakan tekanan luar biasa dari keduanya dan menyadari bahwa hidupnya mungkin tamat jika hasil masakannya mengecewakan. Dengan keringat menetes di wajahnya, ia memutuskan untuk memasak ramen dengan cara standar yang ia kuasai. Ia tahu bahwa jumlah air yang pas hanya bisa ia tentukan berdasarkan intuisi. Karena ada 3 bungkus ramen, ia memasukkan saus dan mie ke dalam air mendidih, lalu memperkirakan waktu masak yang tepat sekitar 4 menit lebih sedikit. Untuk menghitung waktu secara akurat, ia mulai menghitung detak jantungnya. Begitu mencapai 200, ia mulai menerapkan seluruh teknik memasak mie yang ia ketahui. Dalam hatinya, ia berharap memiliki kimchi sebagai pelengkap, tetapi karena berada di alam iblis, hal itu mustahil. Meskipun begitu, ia melakukan yang terbaik tanpa penyesalan atas apapun yang mungkin terjadi setelahnya. Setelah selesai, ia memanggil kelompok itu dan menanyakan apakah mereka ingin mencicipinya. Mereka menatap mie yang tersaji di depan mata, dan Nari menjadi orang pertama yang menunjuk bahwa bentuknya terlihat sangat berbeda dari ramen buatan Dowun. Dowun bersama yang lain memutuskan untuk mencicipinya, dan begitu mereka mengambil sesendok, seluruh tubuh mereka seolah tersentak dalam keadaan euforia kuliner karena rasa ramen itu begitu lezat. Nari melompat dari meja dengan wajah berseri, menyatakan betapa nikmatnya ramen tersebut. Bahkan Gu tampak benar-benar terpukau, sambil bertanya apakah manusia selalu makan makanan seenak itu setiap hari. Dowun mengaku terkejut, namun ia menyarankan agar mereka menghabiskan ramen itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka menuntaskan makanannya, meskipun di dalam hati masing-masing berharap ramen itu belum habis. Dengan gugup, sang pemburu bertanya apakah mereka menyukai hasil masakannya, dan hal pertama yang ditanyakan Dowun kepadanya adalah apa yang sebenarnya ia inginkan. Pemburu itu kebingungan mendengar pertanyaan tersebut, dan Dowun menjelaskan bahwa ramen itu terlalu lezat untuk dimakan secara cuma-cuma. Ia kemudian meminta pemburu itu menyampaikan keinginannya, dan berjanji akan mengabulkannya jika hal itu masih dalam kemampuannya. Pemburu bernama Nam Giseok itu tampak senang mendengarnya. Ia langsung menunduk dengan wajah berseri, memohon agar Dowun mau mengajarinya menjadi sekuat dirinya. Dowun terkejut mendengar permintaan itu dan bertanya mengapa ia diminta menjadi guru, padahal tidak pernah bermaksud demikian. Giseok kemudian mengakui bahwa Dowun adalah pemburu terkuat yang pernah ditemuinya. Ia juga menyebutkan bahwa Dowun tampaknya sudah menetap di alam iblis, terbukti dari rumah yang telah dibangunnya di sana. Giseok berusaha menonjolkan manfaat keberadaannya, dengan mengatakan bahwa ia bisa memasak dan bahkan bersedia menjadi pengantar barang yang mengambil kebutuhan Dowun dari dunia manusia. Giseok tampak sangat bersemangat untuk belajar darinya agar bisa naik peringkat menjadi pemburu yang lebih tinggi. Dowun kemudian bertanya apakah Giseok menyerang Nari karena mengincar hadiah buruan. Pemburu itu tampak heran karena makhluk mekanis itu ternyata sudah memiliki nama. Dowun mendekat dan berbisik agar ia mengikuti alur cerita bahwa Nari berasal dari suku kelapa. Giseok kemudian menjelaskan bahwa ia mengejar Nari bukan karena hadiah, melainkan karena alasan pribadi yang sulit diungkapkan. Namun ia memastikan hal itu tidak berkaitan dengan imbalan. Ia menambahkan bahwa selama ia bisa lulus ujian promosi pemburu, hal lain bukanlah masalah. Mendengar permohonannya, Dowun akhirnya setuju untuk membantu, terlebih setelah pemburu itu memasakkan makanan lezat untuknya. Sebagai awal pelatihan, Dowun menyarankan agar mereka memulainya dengan pertarungan latihan. Giseok gembira mendengarnya, namun Nari tiba-tiba memotong pembicaraan dan menyatakan bahwa ia ingin menjadi lawan sparring Giseok. Dowun bertanya apakah Nari yakin dengan ucapannya, dan Nari mengingatkannya bahwa ia sendiri yang pernah berkata bahwa segala sesuatu yang menakutkan harus dijatuhkan sampai tak sadarkan diri. Dipenuhi tekad, ia ingin kesempatan untuk memadamkan api milik Giseok juga. Dowun kemudian menunjuk sebuah batu hitam dan bertanya pada Giseok apakah ia mampu menghancurkannya. Batu itu dikenal sebagai Black Iron Stone, sebuah batu yang dikatakan memiliki kekerasan beberapa kali lipat dibandingkan berlian. Giseok tertegun mendengar permintaan itu, dan ketika ia masih berusaha mencari-cari alasan mengapa tidak bisa memecah batu tersebut, Nari justru menghancurkannya dengan mudah lalu menuntut agar mereka melakukan sesi pertarungan latihan. Adegan berikutnya menggambarkan latar belakang Giseok, seorang pemburu yang terbangun secara alami dan dianggap sebagai seorang jenius.
Ia membangkitkan kemampuannya pada usia 8 tahun, lebih awal dibandingkan kebanyakan orang yang biasanya baru terbangun di usia 10 tahun atau lebih. Karena rajin berlatih, pertumbuhannya berlangsung pesat hingga ia mencapai peringkat B+ sebelum berusia 20 tahun. Segalanya berjalan sempurna sampai akhirnya ia menyadari bahwa rambutnya mulai rontok. Pada usia awal 20-an, bagian atas kepalanya mulai menipis drastis, dan ketika mencapai pertengahan usia 20-an, garis rambutnya telah mundur membentuk huruf M. Giseok mulai sering mengunjungi apotek untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Namun, sang apoteker memintanya menyerah karena bahkan transplantasi rambut pun tidak akan bertahan lama. Dahulu ia adalah pria tampan dengan bakat luar biasa, tetapi masalah rambut itu membuatnya kehilangan pesonanya. Karena hal itu, perkembangan dirinya sebagai pemburu pun berhenti total. Hingga suatu hari, ia melihat sebuah program penelitian yang dipimpin oleh Dr. Han Myung-do dari Hanbit Research Institute. Dokter itu menjelaskan bagaimana ia secara tidak sengaja menumpahkan cairan logam langka ke kepalanya, dan secara mengejutkan rambutnya tumbuh lebat kembali. Diketahui bahwa dokter itu berusia hampir 90 tahun, namun kepalanya masih dipenuhi rambut. Hal ini menarik perhatian Giseok, membuatnya bangkit dari keterpurukan di sofanya. Ketika Myung-do ditanya tentang sisa cairan logam tersebut, ia menjelaskan bahwa ia berencana menggunakannya untuk menciptakan makhluk mekanis hidup demi mengikuti kompetisi besar. Giseok merasa kecewa setelah menyadari bahwa sang dokter sama sekali tidak berniat membuat obat untuk kebotakan. Padahal itulah manfaat sejati bagi umat manusia. Beberapa hari kemudian, Giseok membaca berita bahwa makhluk mekanis yang diciptakan oleh Hanbit Research Institute telah melarikan diri ke dunia iblis. Karena tidak ada hukum yang mengatur di dunia iblis, Giseok pun bangkit dari masa keterpurukannya dan memutuskan untuk mencari makhluk mekanis itu agar bisa memilikinya sendiri. Ia berencana menuangkan seluruh logam tersebut ke kepalanya. Namun kini, berada di dunia iblis dan bertarung melawan Nari, ia justru mengalami kekalahan telak. Kishio tidak dapat mempercayai bahwa Nari jauh lebih kuat darinya karena ia bahkan tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun. Doun merasa kecewa dan menyampaikan hal itu kepada Giseok. Meski begitu, Giseok bukan tipe yang mudah menyerah. Ia meyakinkan tuannya bahwa dirinya akan berusaha lebih keras. Beberapa waktu kemudian, Doun akhirnya berhasil menyelesaikan lemari penyimpanan berkat petunjuk yang ia dapatkan dari Gu mengenai penggunaan kayu merah. Bahkan Gu merasa bangga atas hasil karya Doun dan mengatakan bahwa lemari itu pasti akan bertahan lama. Sementara semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, Giseok berlatih dengan tekun. Meskipun terus menderita di tangan Nari, ia sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, ia justru merasakan kebebasan, meyakini bahwa perasaan itu muncul karena ia telah menanggalkan rambut palsunya. Gu terkesan dengan kemampuan Giseok dalam mengendalikan api, namun tetap kecewa karena ia bahkan tidak mampu mengalahkan seorang anak kecil. Doun lalu menjelaskan bahwa Nari bukanlah anak biasa, sehingga hal itu dapat dimaklumi. Karena tidak mau menyerah, ia meminta satu sesi pertarungan lagi dengan Nari. Kali ini, ia menyerang dengan api yang dibentuk menyerupai sebilah pedang. Ia berhasil mengenai Nari, namun tubuh gadis itu berubah menjadi cairan, membuat Giseok terkejut. Pemandangan itu membuatnya terpana sekaligus lengah terhadap serangan balik Nari. Dalam sekejap, Nari kembali ke bentuk manusianya dan menendangnya dengan keras hingga tubuhnya menghantam bukit terdekat, meninggalkan retakan besar di dinding batu. Nari dengan percaya diri menyatakan bahwa kini ia tidak lagi takut pada api, berkat bimbingan Doun. Sementara itu, Giseok yang terbaring dalam rasa malu mulai bertanya-tanya apakah ia telah mencapai batasnya sebagai pemburu peringkat B dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk dibanggakan. Namun, Giseok memiliki sifat pantang menyerah yang patut dihargai. Karena tekad itu, ia kembali berdiri dengan ekspresi bersemangat. Ia meminta sesi latihan lagi dengan Nari, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa hidungnya berdarah. Doun lalu bertanya berapa lama ia telah berada di dunia iblis. Giseok menjawab bahwa ia telah tinggal selama 9 hari. Doun kemudian menyarankan agar ia segera kembali ke dunia manusia karena dengan peringkatnya saat ini, ia akan mati jika tetap tinggal lebih lama. Meskipun ingin bertahan, Giseok menyetujui saran itu. Doun kemudian mengatakan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi pemburu peringkat A, dan karena itu ia didorong untuk terus berusaha keras. Giseok terkejut mendengarnya, tetapi ia sudah kehilangan harapan karena telah gagal dalam ujian peringkat A selama 6 tahun berturut-turut. Ada anggapan bahwa jika seseorang gagal menembus peringkat yang sama dalam waktu 3 tahun, maka orang itu dianggap tidak memiliki harapan lagi. Fakta bahwa ia telah gagal 6 kali membuatnya menjadi kasus yang langka. Doun lalu menjelaskan bahwa ia masih bisa melakukannya karena mana hole-nya belum berkembang sepenuhnya. Ia menasihati Giseok agar memastikan dirinya memurnikan energi iblis begitu kembali nanti. Giseok mengucapkan terima kasih atas nasihat itu dan meyakinkan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin. Tak lama kemudian, Giseok bersiap untuk kembali dan bertanya kepada Doun apakah ada hal lain yang dibutuhkan, karena ia melihat stok ramen sudah habis. Doun tidak meminta apapun selain ramen, dan Nari mengucapkan selamat jalan padanya dengan harapan agar perjalanannya aman. Giseok mendorong Nari untuk terus berlatih sambil mengatakan bahwa ia akan memenangkan pertarungan mereka pada pertemuan berikutnya. Sebelum berangkat, Giseok sempat bertanya kepada Doun apakah ia melihat rambut palsunya, namun Doun menjawab bahwa ia tidak melihatnya. Setelah tidak ada lagi urusan yang tersisa, Giseok akhirnya pergi. Setelah kepergiannya,
Gu memanggil perhatian Dowun untuk membicarakan risiko kemungkinan pengkhianatan dari Giseok. Dowun lalu bertanya kepada Gu tentang apa yang ia pikirkan mengenai hal itu, mengingat Gu juga mampu membaca pikiran orang lain. Ia menyadari bahwa Giseok benar-benar serius dalam usahanya menjadi lebih kuat, dan di samping itu, Dowun menyukai ketulusannya. Tak lama kemudian, Nari bertanya kepada Dowun apakah ia bisa memahami Gu, dan ia menjawab bahwa ia bisa. Dowun kemudian membawa Nari masuk ke dalam rumah untuk menunjukkan lemari yang baru selesai dibuatnya. Ia merasa bangga atas hasil karyanya, tetapi Nari berkomentar bahwa rumah itu terasa agak gelap. Dowun menyetujui pendapatnya dan berpikir bahwa membuat jendela akan menjadi solusi terbaik. Dengan kemampuannya, ia memotong dinding untuk membuat bukaan jendela, membuat Nari tampak sangat gembira. Karena Nari menyukai tempat yang terang, Dowun menambahkan bahwa mereka juga memerlukan sumber cahaya di malam hari agar rumah tidak gelap. Dowun menjelaskan bahwa ada batu yang disebut glowstone, yakni batu yang memancarkan cahaya dalam kegelapan, dan beberapa di antaranya bisa digunakan untuk menerangi rumah. Gu lalu bertanya apakah ia tahu di mana batu itu dapat ditemukan, dan Dowun menjawab bahwa batu tersebut berada di wilayah vulkanik, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya bagi para pemburu. Gu kemudian menyebut bahwa wilayah itu adalah kampung halamannya, namun ekspresinya tampak murung saat mengatakannya. Dowun terkejut melihat hal itu karena ia mengira Gu akan merasa senang dapat kembali ke tempat asalnya. Nari kemudian menanyakan apa yang dikatakan Gu, dan Dowun menjelaskan bahwa Gu sedang bersedih tentang sesuatu. Karena Gu tampak khawatir mengenai wilayah vulkanik, Dowun memutuskan untuk pergi sendirian ke sana, memberi kebebasan kepada keduanya untuk tetap tinggal di rumah. Namun Nari menolak dan bersikeras untuk ikut, menjelaskan bahwa ia telah mengatasi rasa takutnya terhadap api. Dowun merasa kagum karena gadis itu berhasil menaklukkan ketakutannya begitu cepat. Ia lalu bertanya kepada Gu apakah ia tertarik untuk ikut, dan dengan enggan Gu menjawab bahwa ia akan pergi karena masih memiliki urusan yang belum selesai di sana. Setelah semuanya sepakat, Dowun mengumumkan bahwa ia akan membuat peralatan khusus untuk Gu agar dapat digunakan di wilayah vulkanik. Sementara itu, di perkebunan Mandragora, beberapa tanaman terlihat bermain-main dengan rambut palsu milik Giseok yang mereka curi. Wilayah vulkanik sendiri dikenal berbahaya karena abu vulkaniknya dapat merobek kulit, energi iblis yang pekat mampu membunuh hanya dengan sekali hirup, serta gas beracun yang menyelimuti udara. Itulah sebabnya daerah tersebut hampir tidak dikenal oleh dunia manusia. Namun ketika rombongan tiba di sana, Nari sudah tampak berlarian sambil bermain dengan api secara harfiah. Gadis itu tampak bertingkah aneh, dan hal tersebut wajar karena pada dasarnya ia adalah makhluk hidup mekanis. Namun, Gu tampak lebih tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya Dowun itu. Dowun menjawab dengan tenang bahwa ia adalah seorang pemburu chimera. Namun hal itu mengejutkan Gu karena ia tahu bahwa pemburu chimera tidak selalu memiliki wujud manusia. Dowun menjelaskan bahwa dirinya memang selalu seperti itu, tetapi sejak proses regenerasi terakhir, bentuk tubuhnya berubah. Ia kemudian bertanya kepada Gu apakah ia merasa nyaman berada di dekat mereka, mengingat dirinya adalah monster yang mungkin membuat Gu tidak tenang berada di sekitar seorang pemburu. Gu menenangkan Dowun dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, karena ia justru senang memiliki seseorang untuk diajak berbicara. Ketika keduanya tengah berbincang, Nari datang mengeluh karena ia tidak bisa mendengar suara Gu seperti yang dilakukan Dowun. Dowun kemudian menjelaskan bahwa Gu hanya ingin tahu tentang asal-usulnya. Nari cepat memotong dengan mengatakan bahwa ia adalah penduduk asli, tetapi Gu kini sudah memahami situasi sebenarnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan menyusuri tanah panas dan beruap itu, hingga Dowun menyebut bahwa mereka seharusnya dapat menemukan batu bercahaya di dekat semburan lava. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak dan melihat batu-batu tersebut terpampang di depan mata. Namun, pandangan mereka tertuju pada seekor katak api jantan yang tampak menangis di kejauhan. Yang mengejutkan, di hadapan katak itu terdapat seekor betina yang sudah mati. Rupanya betina itu sedang mengangkut telur-telur mereka saat meninggal. Gu menjelaskan bahwa hanya katak betina yang mampu membawa telur. Dan karena betina itu telah mati, kemungkinan besar semua telur itu juga akan mati. Selain itu, suhu di dalam kawah terlalu panas untuk membuat telur-telur itu bertahan hidup. Seperti yang diduga, Nari merasa kasihan pada katak itu, dan Dowun memutuskan untuk turun tangan. Dowun melompat mendekati katak tersebut meskipun Gu memperingatkannya agar tidak terlalu dekat karena katak itu jelas sedang gelisah. Benar saja, katak api itu menyerang Dowun dengan hembusan api, tetapi Dowun menangkis serangan tersebut hanya dengan satu jari. Sebelum katak itu sempat bereaksi, Dowun telah berada di depannya dan menyentuh kepalanya dengan ujung jari. Sentuhan itu ternyata mengandung racun paralisis yang segera melumpuhkan katak tersebut. Meski demikian, Dowun menyadari bahwa efek racun itu tidak akan bertahan lama karena ia hanya menggunakan sedikit, dan katak api sendiri memiliki ketahanan tinggi terhadap racun. Dari atas puncak, Nari berteriak menanyakan apakah Dowun baik-baik saja. Dowun menjawab bahwa ia baik karena memiliki sel katak api di dalam tubuhnya. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap katak yang sudah mati, tetapi mereka masih bisa menyelamatkan yang masih hidup. Dowun mengumpulkan telur-telur itu dan menempatkannya di punggung katak jantan, lalu mengikatnya dengan kuat agar tidak jatuh. Ketika katak jantan itu sadar, ia tampak terkejut mendapati bahwa dirinya kini membawa telur-telur tersebut. Ia kemudian bergerak mendekati pasangannya yang telah mati, seolah mengucapkan salam perpisahan, sebelum melompat menjauh sejauh mungkin. Sebelum melompat pergi meninggalkan area itu,
Katak api tersebut menoleh sejenak untuk menatap Nari, dan dari situ Nari menyimpulkan bahwa katak itu tampaknya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah urusan dengan katak selesai, Dowun meminta Nari untuk turun agar mereka bisa mengambil batu-batu bercahaya itu. Dengan antusias, Nari mengambil batu dari tepi kawah vulkanik, tetapi Dowun memperingatkannya agar berhati-hati karena jika menjatuhkannya, kakinya bisa terluka. Nari tertawa kecil sambil bergurau bahwa batu itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Sementara itu, Gu tampak kesulitan membawa batu-batu tersebut dan menyalahkan tubuh mungilnya atas hal itu. Dowun kemudian memintanya untuk mengurus urusannya sendiri sementara ia akan menangani batu-batu itu. Ia berasumsi bahwa Gu membawa hadiah untuk teman-temannya, tetapi Gu dengan nada dingin mengatakan bahwa monster tidak memiliki teman. Ia menambahkan bahwa dirinya bahkan tidak berencana untuk menemui mereka, hanya ingin meninggalkan hadiah itu lalu pergi. Dowun terkesan mendengar hal itu, menganggap bahwa rasa rindu yang dimiliki Gu menunjukkan bahwa ia adalah monster yang sangat cerdas. Namun, Gu membantah perasaan itu dan mengatakan bahwa ia tidak merindukan mereka, hanya menyesal karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Dowun kemudian bertanya alasan Gu meninggalkan kelompoknya. Gu menjelaskan bahwa kebangkitannya sebagai makhluk berintelek membawa hal baik sekaligus buruk. Ia merasa bahwa jika saja ia tidak pernah mempelajari bahasa, mungkin ia tidak akan merasakan kehampaan yang kini menggerogotinya. Setelah mampu berpikir lebih tinggi dari yang lain, ia merasa unggul namun juga terasing karena tidak bisa benar-benar berhubungan dengan siapapun. Karena itu, ia memilih meninggalkan kelompoknya. Bahkan, kelompoknya mungkin tidak menyadari kepergiannya. Namun ia tidak menyalahkan mereka karena mereka memang tidak memiliki rasa kekerabatan yang kuat. Saat mereka sedang mengumpulkan batu, Nari tiba-tiba menemukan sebuah telur yang jelas milik seekor monster, meskipun ia tidak tahu jenisnya. Telur itu memiliki sedikit retakan akibat Gu yang hampir terjatuh dan menjatuhkan batu yang dibawanya. Dowun menjadi khawatir karena anak yang menetas dari telur itu seharusnya memecahkan cangkangnya sendiri agar dapat tumbuh kuat dan sehat. Nari yang khawatir menyarankan agar mereka membawa telur itu bersama mereka supaya tidak terpanggang oleh panas. Namun, Gu menentang gagasan itu karena mereka tidak tahu jenis monster apa yang akan menetas dari telur tersebut. Dowun, di sisi lain, berpikir keras mencari solusi terbaik. Ia memiliki tempat yang dianggapnya cocok untuk dijadikan sarang dan sekaligus ingin tahu makhluk seperti apa yang ada di dalam telur itu. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Dowun memutuskan bahwa mereka akan membawa telur itu pulang. Gu tetap bersikeras agar telur itu ditinggalkan karena ia belum pernah melihat telur seperti itu sebelumnya. Dowun kemudian memainkan rasa bersalah dengan menegurnya, bertanya mengapa Gu menjatuhkan batu hingga membuat telur itu retak. Gu menerima kesalahan itu, tetapi ia tetap mengingatkan Dowun bahwa keputusan bodoh ini bisa membuat Nari terluka. Dowun kemudian mengatakan kepada Gu bahwa mereka tidak perlu khawatir selama dirinya ada di sana. Gu mempertimbangkan perkataan itu dan akhirnya setuju untuk membawa telur tersebut pulang. Setelah semuanya sepakat untuk membawa telur itu, Dowun menyarankan agar mereka melanjutkan pekerjaan menambang batu. Tak lama kemudian, kelompok itu kembali ke rumah dan mendapati bahwa Giseok telah pulang lebih dulu. Dowun terkejut melihatnya datang lebih awal. Giseok kemudian menawarkan diri untuk membawa tas milik Dowun, dan Dowun memberikannya karena ia mengaku cukup kuat. Namun, begitu tas itu diterima, Giseok segera menjatuhkannya seolah baru saja memegang palu milik Thor. Saat itu juga, Dowun memperhatikan bahwa wajah Giseok dipenuhi memar, sehingga ia menanyai apa yang terjadi padanya. Di wilayah vulkanik, Gu meninggalkan hadiah berupa beberapa bungkus ramen untuk kelompoknya. Dari situ, Dowun menyimpulkan bahwa Giseok pasti baru saja dipukuli di suatu tempat. Hal yang cukup mengejutkan karena Giseok bukan tipe orang yang mudah diintimidasi. Giseok mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Nari sering memukulinya, dan Dowun nyaris tidak percaya bahwa ia justru tampak bangga mengatakannya. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, Giseok segera berlari pergi dengan alasan harus menyiapkan makanan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Nari menemukan Dowun sedang mengerjakan batu-batu bercahaya dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Dowun menjelaskan bahwa ia sedang memotong serta membentuk batu itu untuk dijadikan lampu, lalu mengatakan bahwa ia berencana menggantung batu-batu tersebut di langit-langit dan meyakinkan Nari bahwa hasilnya akan terlihat indah. Nari memuji Dowun sebagai orang yang cerdas dan mampu menjelaskan sesuatu dengan rinci. Ia juga menambahkan bahwa Dowun memiliki hati yang baik, sama seperti ayahnya. Mendengar itu, Dowun memanfaatkan kesempatan dengan bertanya apakah yang dimaksud adalah ayahnya yang berasal dari suku kelapa, dan Nari dengan nada main-main menjawab bahwa itu benar. Tak lama setelah itu, perkelahian pecah antara Gu dan para Mandragoras karena ia menganggap mereka telah melanggar wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Giseok menyelesaikan salah satu hidangan andalannya, yaitu tahu isi, lalu menyajikannya dan mengajak semua orang untuk menyantapnya. Meskipun Dowun tertarik dengan makanan itu, ia mengatakan kepada Giseok bahwa ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wajahnya. Giseok kemudian menjelaskan bahwa ia pergi ke asosiasi Hunter untuk mendaftar ujian kenaikan peringkat. Tetapi di sana ia bertemu para hunter peringkat A yang mengejeknya karena gagal selama 7 tahun berturut-turut, hingga akhirnya perdebatan itu berubah menjadi perkelahian. Sebelum kisahnya selesai, kelompok itu sudah menghabiskan makanan dan meminta tambahannya. Giseok menambahkan bahwa para hunter itu menyuruhnya berhenti berkeliaran karena mereka menganggapnya tidak lebih dari seorang pecundang. Ia juga berkata bahwa mereka terus mengejek gaya rambutnya, yang akhirnya membuatnya terpancing dan berkelahi dengan mereka.
Dowun kemudian menanyai Giseok apakah ia benar-benar botak atau hanya mencukur rambutnya. Rupanya, kerontokan rambutnya masih menjadi misteri medis yang belum pernah ditemukan solusinya. Setelah itu, Dowun bertanya kapan ujian promosi berikutnya akan diadakan. Dan Giseok menjawab bahwa ujian itu akan berlangsung dalam 90 hari. Karena waktu mereka sudah semakin singkat, Dowun menyarankan agar mereka segera memulai pelatihan khusus. Giseok sangat bersemangat dengan gagasan itu dan meyakinkan Dowun bahwa ia akan melakukan apapun yang dimintanya. Namun, Dowun mengejutkannya ketika mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengambil alih pekerjaan mencuci piring dari Nari. Giseok masih saja menangis karena urusan piring ketika Dowun menambahkan bahwa ia juga harus mencuci batu-batu bercahaya yang tersisa untuk menghilangkan abu vulkanik yang menempel padanya. Giseok terkejut mendengarnya dan mengingatkan Dowun bahwa ia sempat menyebutkan tentang pelatihan khusus. Dowun kemudian menjawab bahwa ia bebas untuk menolak pelatihan itu jika ingin menjalani hidupnya sebagai sampah. Setelah itu, Dowun beralih pada Nari dan memberitahunya bahwa mereka perlu pergi memancing untuk membantu pencernaan mereka. Nari menyambutnya dengan penuh semangat, sementara Giseok menyadari bahwa Dowun pasti memiliki alasan tersendiri mengapa ia menyuruhnya mencuci piring. Alih-alih mengeluh, Giseok langsung mengerjakannya karena ia adalah seseorang yang telah berjuang keras untuk mencapai peringkat B. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memuji dirinya sendiri atas segala kualitas baik yang dimilikinya. Tak lama kemudian, Giseok berlari menyusul Nari dan Dowun lalu bergabung dengan mereka di tepi sungai. Saat Nari dan Dowun sibuk mencoba menangkap ikan, Giseok justru kesulitan menangani ikan-ikan itu karena jenis kekuatannya membuatnya tidak mampu berurusan dengan makhluk air. Dowun merasa sangat kecewa terhadapnya dan mengatakan bahwa mana miliknya tetap memiliki kegunaan. Ia menyarankan Giseok untuk membuat perisai menggunakan mananya. Namun Giseok menjelaskan bahwa ia selalu berusaha melakukannya, tetapi tidak pernah berhasil. Mendengar itu, Dowun mengambil sebuah batu bercahaya dan memintanya untuk memegang batu tersebut. Giseok terkejut dengan permintaan mendadak itu, tetapi begitu ia memegangnya, batu itu langsung jatuh dari tangannya. Saat itulah ia menyadari bahwa batu itu pada dasarnya berisi energi iblis di dalamnya, dan ia tidak mampu memberikan kekuatan yang cukup untuk menahannya. Dowun membenarkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa beberapa batu bercahaya memang mengandung energi iblis yang terkondensasi, dan energi iblis dari alam iblis merupakan kekuatan mentah yang belum dimurnikan. Ia menerangkan bahwa Giseok harus menggunakan mana yang telah dimurnikan untuk mendorong energi itu keluar sebelum bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Dowun menegaskan bahwa Giseok memiliki banyak mana di dalam tubuhnya, hanya saja ia belum terampil dalam mengendalikannya. Ia kemudian mengetuk satu titik di dada Giseok dan menanyakan apakah ia merasakan adanya jalur yang terbuka di tubuhnya. Sesuai perkataannya, Giseok benar-benar merasakan aliran mana yang mengalir deras dalam dirinya, dan Dowun pun mendesaknya untuk mengikuti jalur yang baru saja terbuka itu. Dowun kemudian memintanya untuk memusatkan perhatian pada mana sambil mencoba mengangkat batu bercahaya. Giseok mengikuti instruksi tersebut, dan setelah berjuang sejenak dengan batu itu, akhirnya ia berhasil mengangkatnya. Ia terkesan ketika menyadari bahwa pekerjaan mencuci piring dan membersihkan batu ternyata merupakan bagian dari rencana Dowun. Karena Giseok merasa senang melakukannya, Dowun memintanya untuk terus menyalurkan mana sambil tetap mengurus piring-piring itu. Dengan penuh semangat, Giseok meyakinkan Dowun bahwa ia siap melakukan apapun yang diperintahkannya. Dowun pun terkesan dengan tekad dan kemauan kuatnya, karena jauh di dalam hati ia yakin bahwa Giseok memang mampu melakukannya. Malam itu, Dowun menggantung batu bercahaya di langit-langit, menjadikannya lampu yang indah dan lembut. Saat semua orang tertidur, hanya Gu yang tetap terjaga karena ia sudah tidur lebih awal dan kini tak merasa mengantuk lagi. Tiba-tiba, ia melihat Nari bangun dari tidurnya seperti seorang zombie dan berjalan keluar rumah. Betapa terkejutnya Gu ketika melihat Nari keluar untuk mencuci pakaian kotor miliknya di tengah malam. Dari kejauhan, ia memperhatikan dan bertanya-tanya mengapa gadis itu memilih waktu seperti ini untuk mencuci. Ia akhirnya beranggapan bahwa Nari melakukannya karena memang tidak memiliki pakaian lain untuk dipakai. Tak lama kemudian, Nari keluar dari air dengan wajah gembira karena telah menyelesaikan cuciannya, merasa puas dengan hasil kerjanya. Saat itu, Dowun keluar dari rumah seolah hendak menghirup udara segar. Ketika Nari bertanya apa yang sedang ia lakukan di luar, ia menjawab bahwa ia sedang berjalan-jalan bersama Gu. Dowun kemudian bertanya apakah Nari juga sedang berjalan-jalan, dan dengan gugup gadis itu mengiyakan. Dowun lantas memintanya untuk diam sejenak, lalu mengenakan sabuk serta bunga di pinggang Nari. Nari menyukai tambahan itu karena membuatnya terlihat keren. Tiba-tiba terdengar suara mengganggu dari arah hutan, membuat Nari ketakutan. Namun, Dowun menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah seekor belalang. Mereka lalu berjalan kembali ke rumah, dan di perjalanan Dowun bertanya apakah Nari membutuhkan sesuatu yang lain, seperti pakaian atau sepatu. Nari menjawab bahwa ia sudah puas dengan pemberian Dowun sejauh ini. Keesokan harinya, Dowun keluar dari alam iblis mengenakan pakaian rapi namun tanpa alas kaki. Ia berniat berbelanja demi Nari, tetapi para pejalan kaki menatapnya seolah ia orang gila. Dowun tidak bisa membawa Nari keluar dari alam iblis karena gadis itu memiliki alat pelacak di tubuhnya sekaligus masih menderita trauma. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa suatu hari ia akan berada di dunia manusia, hanya untuk membeli pakaian seorang anak. Saat berdiri mencari toko pakaian,
ia didatangi seorang anak laki-laki berpenampilan kasar yang menawarkan bantuan untuk menunjukkan jalan ke toko tersebut dengan bayaran 10.000 won. Menyadari bahwa Do-won bukan berasal dari sekitar situ, anak itu meyakinkannya bahwa ia bisa menuntun ke tempat yang ia cari. Do-won bersedia membayar, tetapi ia menjelaskan kepada anak itu bahwa ia tidak memiliki uang pecahan kecil dan baru akan membayar setelah mendapatkan kembalian. Anak tersebut tampak tidak terkesan mengetahui bahwa seorang pemburu tidak memiliki uang 10.000 won di tangannya, sehingga ia berasumsi bahwa Do-won adalah pemburu pemula yang telah ditipu seseorang. Meskipun demikian, anak itu tetap memintanya untuk ikut karena ia tampak seperti orang yang mampu membeli pakaian. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, anak itu memperkenalkan dirinya sebagai bongsu, sementara Do-won memperhatikan mobil-mobil patroli polisi yang berjaga di sekitar, membuatnya berpikir bahwa daerah kumuh itu kini lebih aman. Bongsu kemudian berkomentar bahwa ia bisa melihat dengan jelas bahwa Do-won belum lama terbangun sebagai pemburu, sebab ia keluar dari gerbang tanpa membawa peralatan apapun. Menurut Bongsu, Do-won mungkin telah dirampok oleh orang-orang kuat, tetapi ia memberinya nasihat agar tidak menyerah. Do-won menilai bahwa anak itu cukup bijak untuk usianya, tetapi Bongsu menegaskan bahwa ia bukan anak-anak karena usianya sudah 17 tahun. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok preman di depan, dan Bongsu memperingatkan Do-won agar menjauhi distrik itu karena merupakan kawasan paling berbahaya di wilayah tersebut. Ternyata, geng Space yang dulunya berada di distrik 11 kini telah memperluas wilayahnya hingga ke distrik 13. Bongsu menjelaskan bahwa polisi bahkan tidak berani masuk ke daerah itu lagi, dan saat itulah ia memberitahu bahwa mereka kini sedang berdiri di distrik 12. Hal ini membuat Do-won cemas, sebab ia mulai bertanya-tanya apakah panti asuhan tempat ia dulu tinggal di distrik 13 masih ada. Sementara itu, di dalam sebuah toko pakaian anak-anak, sang pemilik toko sudah menyesali keputusannya membuka usaha di daerah kumuh dan mulai berpikir untuk mengganti bidang usahanya. Tepat pada saat itu, Do-won masuk ke dalam toko. Setelah terjadi interaksi lucu antara Bongsu dan pemilik toko yang bernama Park, Bongsu memberitahu bahwa Do-won datang untuk membeli pakaian. Park segera menarik pipi Bongsu dengan marah, memintanya berhenti membawa para pemburu miskin ke tokonya karena sudah banyak dari mereka yang berutang padanya. Park langsung menilai rendah Do-won hanya karena penampilannya yang sederhana. Ternyata, ia sendiri yang dulu meminta Bongsu membawa para pemburu malang ke tokonya karena mereka mengingatkannya pada mendiang saudaranya. Park mengakui hal itu, tetapi juga mengatakan bahwa jika terus membantu seperti itu, ia bisa gulung tikar. Ketika keduanya masih sibuk berdebat layaknya pasangan yang sering bertengkar, Do-won sudah mulai memeriksa pakaian yang tergantung di toko. Tak lama kemudian, Do-won menyela dan mengatakan bahwa ia ingin membeli pakaian. Ia mengeluarkan selembar uang 10 juta won dan menjelaskan bahwa itu adalah semua uang yang ia miliki. Begitu melihat uang tersebut, sikap mereka berubah drastis. Park langsung bertingkah ramah seperti pemilik toko yang profesional, sementara Bongsu menyajikan sepiring camilan dan minuman untuknya. Park kemudian dengan semangat mempromosikan semua pakaian yang ada di tokonya. Do-won lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan pakaian untuk seorang gadis muda dan juga untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Park tampak senang dan segera bergegas ke dalam toko untuk mengeluarkan koleksi pakaian terbaik yang ia miliki. Menjelang akhir hari, Do-won telah membeli seluruh pakaian yang tersedia di toko tersebut, membuat sang pemilik toko berharap agar harinya dapat terus berjalan seperti itu. Setelah semuanya dikemas, pemilik toko menawarkan untuk mengantarkannya, tetapi Do-won meyakinkannya bahwa ia bisa membawanya sendiri. Ia kemudian mengeluarkan uang 100.000 won untuk Bongsu dan mengatakan bahwa ia memiliki satu permintaan lagi. Setelah keluar dari toko, Bongsu tetap diam hingga mereka tiba di sebuah penginapan yang diminta oleh Do-won. Ia meyakinkan bahwa penginapan itu aman karena letaknya dekat dengan kantor polisi dan pemiliknya adalah orang baik. Setelah mendengarnya, Do-won masuk ke dalam dan meminta Bongsu menunggu di luar. Sambil berdiri di depan penginapan, Bongsu teringat pada kejadian di toko. Ia merasa ada yang janggal karena Do-won memberinya uang 100.000 won dan juga membelikannya pakaian. Ia mulai curiga bahwa Do-won mungkin salah satu orang yang menipu anak-anak untuk menculik mereka, sehingga ia sempat berpikir apakah harus melarikan diri atau tidak. Namun, setelah menimbang-nimbang, ia menyadari bahwa mungkin Do-won benar-benar orang baik. Tak lama kemudian, Do-won keluar dan mengatakan bahwa Bongsu benar mengenai pemilik penginapan yang memang baik hati. Tiba-tiba, Do-won menyerahkan sebuah kunci kepadanya, menjelaskan bahwa ia tahu Bongsu hidup di jalanan. Ia telah membayar sewa kamar selama 1 tahun penuh agar Bongsu bisa mulai tinggal di sana, beserta biaya makan selama tinggal di penginapan tersebut. Do-won menasihatinya agar makan dengan baik. Setelah menyelesaikan semuanya, ia memberitahu Bongsu bahwa ia akan pergi. Ketika Do-won hendak memasuki gerbang untuk kembali ke dunia iblis, Bongsu memberanikan diri bertanya apakah ia memiliki motif tersembunyi karena mereka baru saja saling mengenal hari itu. Bongsu sulit mempercayai bahwa Do-won melakukan semua hal baik itu tanpa pamrih. Do-won lalu menjawab bahwa semua yang ia lakukan membuatnya teringat akan masa lalu, ketika dirinya pernah berada dalam posisi yang sama seperti Bongsu, meski itu sudah lama berlalu. Setelah mengucapkannya, Do-won melangkah masuk ke dunia iblis. Saat ia kembali, Nari sudah terlihat cemas karena Do-won pergi tanpa memberitahunya. Do-won menjelaskan bahwa ia keluar untuk membelikan hadiah untuk Nari, lalu menyerahkan tas berisi pakaian-pakaian indah. Nari sangat gembira melihat pakaian itu, dan Do-won memintanya membawa semuanya ke dalam rumah untuk mencobanya. Ternyata, pakaian yang dipakai Do-won saat ke dunia manusia adalah milik Giseok.
dan ia bahkan tidak membelikannya apapun saat kembali. Setelah itu, Dowun duduk melipat pakaian sementara Nari mencoba beberapa di antaranya. Ia merasa senang melihat kegembiraan Nari dan menganggap gadis itu terlihat menggemaskan saat mengenakan pakaian baru. Setelah mencoba beberapa, Nari akhirnya memilih pakaian favoritnya, yang bergambar anak ayam di bagian tengah, karena menurutnya gambar itu mirip dengan Gu. Gu tidak dapat mempercayai bahwa dirinya dibandingkan dengan gambar ayam kusam di kain. Dowun kemudian memberinya kesempatan untuk mencoba melipat sisa pakaian sendiri, dan Nari dengan senang hati menerimanya. Gu menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang di rumah untuk semua pakaian yang Dowun bawa pulang. Dowun menjawab bahwa ia sudah memikirkannya dan solusinya adalah memperluas rumah agar dapat membuat ruang ganti berjalan sekaligus memasang lemari tanam. Gu merasa khawatir karena mereka mungkin harus menebang pohon untuk itu, tetapi Dowun mengatakan bahwa ia memiliki orang yang tepat untuk membantu mereka. Saat itu juga, ia memanggil Giseok dan mengatakan bahwa ia memiliki pelatihan khusus lagi untuknya. Giseok bersemangat dipanggil dan memberitahu Dowun bahwa ia telah mencuci pakaian latihannya, yang ternyata adalah pakaian compang-camping milik Dowun. Ia menjelaskan bahwa pakaian itu terendam racun, dan karena tidak tahu, ia hampir mati hanya karena menyentuhnya. Giseok percaya bahwa Dowun sengaja meninggalkan racun pada pakaian itu untuk melatih diri agar lebih kuat. Padahal sebenarnya Dowun hanya terlalu malas untuk mencucinya. Ia kemudian menyuruh Giseok mengenakannya, dengan alasan bahwa pakaian itu akan menjadi seragam pelatihan yang sempurna. Ia memerintahkannya memakai pakaian itu dan pergi menebang kayu. Gu segera ikut campur, mengatakan bahwa ia akan memilih sendiri pohon-pohon yang akan ditebang. Giseok langsung merasa khawatir karena ia mungkin benar-benar mati hanya dengan mengenakan pakaian tersebut. Apalagi Dowun menambah kesulitan dengan menyuruhnya menebang pohon. Tiba-tiba, Nari berteriak dari dalam rumah bahwa ada yang tidak beres dengan telur. Mereka semua masuk, dan Dowun menduga bahwa telur itu akan menetas, sebab gerakannya semakin liar. Giseok merasa cemas kalau makhluk kelas bencana akan keluar dari telur itu. Tetapi Nari tidak setuju dan mengatakan bahwa yang akan menetas pasti makhluk yang lucu. Ketika keduanya masih berdebat, telur itu mulai retak. Dan yang pertama muncul adalah cakar-cakar tajam. Mereka semua menunggu dengan penasaran hingga seluruh telur menetas, memperlihatkan makhluk di dalamnya. Namun Nari dan Giseok benar-benar bingung karena makhluk itu bukan sesuatu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya seperti ular, tetapi kakinya menyerupai kaki burung. Makhluk itu segera melompat dari meja ke wajah Giseok, membuatnya hampir mati ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Giseok mulai menebang pohon sesuai perintah tuannya, sementara Gu duduk di atas kepalanya untuk mengawasi. Namun, Giseok sangat kesulitan karena racun pada pakaian yang dikenakannya, dan ia tidak dapat mempercayai bagaimana Dowun bisa berjalan dengan santai mengenakan pakaian itu. Sementara itu, Dowun menikmati waktunya setelah selesai melipat pakaian. Tak lama kemudian, Nari datang sambil membawa makhluk itu di tangannya dan mengatakan kepada Dowun bahwa makhluk tersebut tampak jinak dan bersikap manis. Dowun meyakini bahwa makhluk itu setia kepada Nari karena mampu memahami bahwa dialah yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun, pertanyaan tentang nama yang akan mereka berikan masih menjadi pembahasan. Dowun kemudian mengusulkan nama Sasa, karena sebagian tubuhnya menyerupai ular. Nari masih mendiskusikan hal ini dengannya ketika Sasa tiba-tiba melompat dan berlari ke arah hutan. Dowun merasa senang melihat keduanya tampak akrab, yang menurutnya menjadi pertanda baik bagi keluarga kecil mereka. Ia lalu mengatakan kepada Gu bahwa dirinya belum pernah melihat makhluk seperti Sasa sebelumnya, dan Gu mengiyakan, menandakan bahwa kemungkinan besar makhluk itu merupakan spesies langka. Namun, Gu mengetahui bahwa makhluk tersebut berasal dari wilayah vulkanik. Karena itu, mereka harus mengawasi ladang mandragora dengan cermat. Rupanya, monster dari wilayah vulkanik menganggap spesies tanaman sebagai makanan lezat. Mereka memakan semua jenis tumbuhan yang mereka temukan karena tanaman sangat langka di daerah tersebut, terlebih yang memiliki energi iblis yang kuat. Karena alasan inilah Gu yakin bahwa monster itu akan berusaha menggali mandragora untuk memakannya. Seperti yang sudah diperkirakan Gu, monster itu memang sudah menuju ke ladang mandragora, dan pertempuran kecil pun terjadi di antara mereka. Nari berkeinginan untuk menghentikannya, tetapi Dowun mengatakan bahwa tidak perlu. Ia berpendapat bahwa kedua belah pihak adalah monster, dan mereka perlu bertarung sekali saja untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Karena Sasa masih sangat muda, Dowun tidak berpikir bahwa ia dapat menimbulkan bahaya besar bagi para tanaman itu. Tak lama kemudian, Sasa menyerang mandragora terkecil, tetapi mandragora terbesar segera menghadangnya. Mandragora itu melompat ke posisi bertahan lalu melakukan serangan balik, dan seperti yang diduga, mandragora kedua langsung meluncurkan serangan. Namun, Sasa berhasil menangkis serangan tersebut dengan ekornya sambil menampakkan ekspresi seolah sedang tersenyum. Sayangnya, mandragora ketiga memanfaatkan kesempatan itu untuk menutup jarak dan menyerang balik. Pada akhirnya, mandragora berhasil mengalahkan Sasa hingga makhluk itu menangis dan berlari menjauh. Dowun kemudian menyimpulkan bahwa mandragora adalah pemenang dari ronde pertama pertarungan tersebut. Setelah pertunjukan itu berakhir, ia mengajak yang lain untuk kembali melanjutkan kegiatan mereka semula. 2 hari kemudian, Giseok menyelesaikan perluasan rumah dan dengan penuh haru menanggalkan pakaian latihannya, meneteskan air mata bahagia. Ia bertanya-tanya apakah hasil kerjanya memuaskan, dan Dowun muncul untuk memujinya karena hasilnya bahkan melebihi harapan. Nari juga terkesan karena aroma bunga semerbak memenuhi rumah, berkat Gu yang memilih kayu harum sebagai bahan bangunan.
Dowoon yakin bahwa semua pakaian yang disimpan di sana juga akan berbau wangi. Ketika Giseok mengetahui bahwa Dowoon telah memberi nama pada monster baru itu, yaitu Sasa, ia mengusulkan nama lain yang menurutnya lebih baik. Saat diminta menyebutkannya, ia justru memilih nama Anak Ular, yang dianggap sebagai nama paling konyol yang bisa terpikirkan manusia. Nari pun mencoba mengajukan nama versinya sendiri, namun hasilnya sama buruknya. Melihat semua itu, Gu ingin ikut serta dalam pembicaraan, dan Dowoon akhirnya memutuskan untuk menanyakan nama asli Gu, karena sebelumnya ia pernah mengaku memiliki nama sendiri. Gu kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Rocky Mountain Horseshoe, yang pada dasarnya menggambarkan identitas dirinya. Dowoon hanya dapat menghela napas kecewa karena merasa hidup bersama sekelompok makhluk dengan otak yang tumpul. Karena tak ada satupun yang mampu mengusulkan nama yang lebih baik, akhirnya mereka semua sepakat untuk tetap menggunakan nama Sasa. Setelah pembangunan perluasan rumah selesai, Gu bertanya kepada Dowoon mengenai rencana mereka berikutnya. Dowoon lalu menjelaskan bahwa ketika berada di dunia manusia, ia sempat memikirkan sesuatu. Ia menyarankan agar mereka membangun pagar yang kokoh di sekitar rumah untuk mencegah monster masuk, bahkan ketika dirinya tidak berada di sana. Giseok memandangi rumah itu dan merasa ragu apakah ada manusia atau monster waras yang akan berani mendekati bangunan yang tampak menyeramkan itu. Namun, Dowoon menegaskan bahwa monster kelas S atau pemburu pengkhianat mungkin saja muncul sewaktu-waktu. Karena tujuan mereka adalah menjaga agar tak seorang pun bisa masuk, Gu menyarankan agar pagar itu dibuat dari bahan yang memiliki energi iblis pekat. Untuk mendapatkannya, mereka harus pergi ke wilayah pesisir, tempat terdapat batu kuarsa kekuningan yang bahkan lebih keras daripada Blackstone. Dowoon membayangkan betapa indahnya pagar tersebut jika dihiasi dengan batu pijar. Sementara Nari dan Gu tampak bersemangat karena akan pergi ke daerah pantai, Giseok justru merasa ngeri dan mimpi buruk mulai menghantui pikirannya. Ketakutannya semakin parah hingga ia mengalami mimisan, yang menjadi pertanda bahwa ia harus kembali ke dunia manusia. Ia begitu bahagia karena hal itu terjadi di waktu yang tepat. Giseok segera memberitahu Dowoon bahwa ia perlu pergi untuk mencari obat penyeimbang energi iblis, dan Dowoon mengizinkannya. Ia juga meminta agar Giseok menjaga Mandragora kalau mereka pulang terlambat. Sebelum pergi, Giseok memperingatkan bahwa wilayah pesisir merupakan tempat berbahaya bagi para pemburu dengan peringkat A ke bawah, karena daerah itu dikuasai oleh dua monster kelas bencana. Ini adalah pertama kalinya Dowoon mendengar hal tersebut. Giseok lalu menjelaskan bahwa menurut laporan, kedua makhluk itu adalah pemburu Chimera yang kabur dari laboratorium bertahun-tahun lalu. Mereka memiliki kepala burung, namun tubuhnya masih menyerupai manusia. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok pemburu tengah menghadapi kedua monster bencana tersebut. Mereka berhasil melancarkan serangan pelacak langsung, membuat para monster itu berbalik arah. Para pemburu mengira bahwa makhluk itu tengah melarikan diri dan berencana mengejarnya. Namun, salah satu dari mereka menyarankan agar menunggu sampai monster-monster itu mencapai tempat persembunyian mereka sebelum melakukan serangan akhir. Para pemburu merasa heran karena setelah 60 tahun berlalu, kedua monster itu belum juga mati. Mereka yakin bahwa Chimera tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi monster, dan mereka tidak akan membiarkan kedua makhluk itu menodai reputasi besar yang dahulu datang bersama penciptaan para pemburu Chimera. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa monster itu sama sekali tidak melarikan diri, melainkan justru menyerang langsung ke arah mereka. Pemimpin tim segera memerintahkan anggotanya untuk membangun penghalang melawan serangan yang datang. Namun, pertahanan itu hancur seketika karena serangan monster tersebut cukup kuat untuk menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Saat itulah mereka akhirnya mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai kekuatan monster tersebut. Makhluk itu menyerang lagi dan hampir menghabisi mereka, tetapi Nari muncul di lokasi dan menghantam monster itu sambil menyuruhnya untuk melawan lawan yang sepadan. Monster itu segera menyadari bahwa Nari adalah seekor Chimera, lalu melompat mundur untuk menilai ulang situasi. Nari kemudian memberitahu Dowoon bahwa monster itu sedang mengintimidasi para pemburu, tetapi Dowoon merasa bahwa justru sebaliknya yang terjadi. Tepat pada saat itu, para pemburu menyadari bahwa Chimera mekanik berada di sekitar mereka. Kesadaran itu membuat Dowoon memahami bahwa Nari masih memiliki alat pelacak yang tertanam di tubuhnya. Selain itu, Dowoon tampak mengenali sosok berkepala burung itu. Dowoon kemudian berteriak mengingatkannya bahwa mereka dulu adalah teman sekamar, meskipun ia tidak dapat mengingat nomor identifikasinya. Saat Dowoon berbincang dengan sosok berkepala burung tersebut, salah satu pemburu menyarankan agar mereka mundur dan kembali ke dunia manusia terlebih dahulu, dengan rencana untuk datang kembali dalam kondisi lebih kuat. Begitu mendengar hal ini, Dowoon langsung tahu bahwa mereka akan menjadi sumber masalah di masa depan. Tanpa ragu, ia mengusulkan agar dirinya dan sosok berkepala burung itu menyelesaikan situasi tersebut secara langsung. Ternyata sosok berkepala burung itu memang teman sekamarnya dahulu, nomor 33. Nomor 33 juga mengenali aroma yang datang dari Dowoon dan dapat menyimpulkan bahwa ia adalah nomor 17. 66 tahun yang lalu, di hutan dekat laboratorium TDA, nomor 33 terlihat membawa seorang gadis kecil di punggungnya ketika mereka berusaha melarikan diri dari fasilitas itu. Gadis kecil tersebut ternyata bernama Jia, dan nomor 33 berjuang keras untuk membawa mereka berdua menuju tempat aman. Saat berlari di antara pepohonan, mereka tiba-tiba bertemu dengan Dowoon kecil, yang mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang efek samping yang dialami nomor 33 dan bahwa kondisinya semakin memburuk.
Dowun memperingatkannya bahwa semuanya akan berakhir tragis jika ia tidak kembali dalam waktu 3 hari, karena mantra penghancuran akan aktif dan membunuhnya. Namun, Dowun juga menambahkan bahwa adiknya, Jia, belum dijadwalkan untuk dieliminasi. Ia menyarankan agar nomor 33 kembali ke laboratorium agar dapat memperoleh obat penekan efek samping tersebut, sehingga bisa hidup sedikit lebih lama, walau hanya 1 hari. Nomor 33 kemudian mengatakan bahwa Dowun tidak akan pernah mengerti bagaimana perasaan mereka karena ia tidak memiliki efek samping seperti yang lain. Ia lalu meletakkan adiknya di tanah dan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah kebebasan, dan demi hal itu, ia siap bertarung melawan Dowun agar bisa keluar dari jalannya. Tepat pada saat itu, Dowun membuka gerbang menuju alam iblis di hadapannya, mengejutkan nomor 33 karena ia tidak pernah menyangka bahwa Dowun memiliki batu gerbang. Mereka tahu bahwa jika melangkah ke alam iblis, hanya ada 2 kemungkinan. Sel-sel manusia mereka akan diracuni oleh energi iblis, atau sel-sel monster mereka akan menyerap energi itu dan terbangkitkan sepenuhnya. Dowun memberitahu nomor 33 bahwa alam iblis merupakan pilihan terbaik baginya jika ia benar-benar ingin hidup bebas sampai akhir hayatnya. Pada dasarnya, mantra penghancuran milik laboratorium tidak akan aktif jika mereka menyeberang ke alam iblis. Nomor 33 kemudian bertanya kepada Dowun apakah ada cara untuk bertahan hidup di sana, dan Dowun menjelaskan bahwa ia harus mengumpulkan cukup banyak mana untuk melindungi tubuh serta pikirannya dari energi iblis. Dowun mengakui bahwa hal itu mungkin tidak mudah dilakukan dengan kemampuan nomor 33 saat ini, tetapi ia yakin masa depan selalu penuh dengan ketidakpastian. Nomor 33 mengatakan bahwa meskipun ia tidak tahu alasan Dowun membantunya, ia tetap menerima bantuan itu. Sebelum memasuki alam iblis, nomor 33 mengingatkan bahwa mereka telah menjadi teman sekamar selama 4 tahun, namun belum saling mengetahui nama masing-masing. Saat itulah nomor 33 akhirnya mengungkapkan bahwa namanya adalah Yubeom. Kini di masa sekarang, Dowun menempatkan para pemburu dalam kendali pikiran untuk menghapus ingatan mereka, dan setelah memastikan hipnosis itu bekerja sempurna, ia melepaskan mereka. Rupanya, Dowun memiliki sel tumbuhan herbal pelupa yang ditanam di dalam tubuhnya, menyebabkan efek hipnosis dan kehilangan ingatan. Yubeom tidak dapat mempercayai berapa banyak zat yang dimasukkan ke dalam tubuh Dowun, hanya karena ia tidak menunjukkan efek samping seperti subjek lainnya. Dowun menjelaskan bahwa banyak hal terjadi setelah Yubeom pergi. Nari kemudian menarik pakaian Dowun dan bertanya apakah ia mengenal Yubeom dari suatu tempat. Karena mereka sedang bermain permainan khas penduduk setempat, Dowun menjawab bahwa Yubeom berasal dari suku Sparrow, yang mengejutkan Yubeom sendiri. Dowun kemudian menambah suasana dengan menggoda Nari, menanyakan apakah suku Sparrow dan suku Coconut adalah sekutu. Nari dengan cepat menjawab bahwa mereka memang sekutu. Sementara mereka bercakap seperti itu, Yubeom masih berada dalam kebingungan total. Tidak lama kemudian, Nari menundukkan kepala meminta maaf kepada Yubeom karena telah menyerangnya. Ia mengira Yubeom orang jahat. Segera setelah itu, Nari mulai mengeluh lapar, dan Dowun menanyakan kepada Yubeom apakah ia memiliki makanan di rumahnya. Yubeom masih tampak bingung dengan situasi yang berlangsung di hadapannya, karena ia sulit mempercayai kenyataan bahwa Dowun kini tampak seperti sedang membesarkan seorang anak. Tak lama kemudian, Yubeom membawa rombongan itu ke rumahnya, yang dibangun menyerupai sarang burung sungguhan. Dowun memuji hasil kerja Yubeom, mengatakan bahwa rumah itu benar-benar dibuat dengan baik. Yubeom lalu mengeluarkan sepiring kerang panggang buatannya yang telah ia tambahkan butternut iblis ke dalamnya. Dari tampilannya saja, makanan itu sudah tampak menggugah selera. Begitu Gu dan Nari mencicipinya, mereka seolah terbawa ke surga kuliner. Bahkan Dowun sendiri mengakui bahwa rasanya luar biasa, terutama dengan tambahan lumut merah yang digunakan Yubeom. Yubeom dengan bangga mengatakan bahwa lumut merah itu adalah bumbu serbaguna. Ia hendak menyuruh mereka makan perlahan, namun tiba-tiba terdengar teriakan Nari yang meminta tambahan. Yubeom hampir pingsan karena terkejut, ia kehabisan bahan. Karena sangat menikmati hidangan itu, Nari pun menawarkan diri untuk pergi menangkap kerang agar Yubam bisa memasaknya kembali. Yubeom kemudian menyebutkan bahwa akan sedikit berbahaya bagi Nari jika ia yang pergi menangkap kerang. Namun, Nari berlari begitu saja, berjanji akan menangkap sebanyak mungkin karena ingin makan sampai puas. Sementara para anak pergi, para lelaki yang tertinggal mulai membicarakan apa yang terjadi setelah kepergian Yubeom dahulu. Yubeom merasa kagum ketika mendengar bahwa Dowun berhasil hidup kembali berkat sel keabadian yang tertanam di tubuhnya. Ia kemudian menanyakan apakah Dowun berencana untuk kembali ke laboratorium. Dowun mengakui bahwa terkadang ia memang sempat berpikir untuk melakukannya, tetapi merasa bahwa kehidupannya saat ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, Dowun menanyakan apakah Yubeom juga berniat membalas dendam. Yubeom menjelaskan bahwa mungkin saja mantra di tubuh Dowun telah lenyap setelah ia hidup kembali, tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi mereka. Mereka masih memiliki mantra penghancur di tubuh masing-masing, dan Yubeom yakin bahwa tubuh mereka akan meledak seketika jika kembali ke dunia manusia. Dowun memperhatikan bahwa Yubeom kini mampu mengendalikan sayapnya, lalu menanyakan apakah kepalanya pernah kembali seperti semula. Yubeom menjawab bahwa ia sebenarnya bisa mengubahnya, tetapi memilih untuk tetap membiarkannya seperti itu. Wajah adiknya telah berubah, dan jika ia kembali tampak normal, adiknya pasti akan merasa sedih. Tidak lama kemudian, Dowun mengajukan pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah Yubeom tahu bahwa ia hanya memiliki waktu hidup 1 bulan lagi?
Yubeom tidak terkejut karena ia sudah mengetahui hal itu. Ia mengaku bahwa masa awalnya di alam iblis sangat sulit. Ia harus mengumpulkan mana hanya untuk bertahan hidup. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan bahwa mana dan energi iblis di dalam tubuhnya telah seimbang, membuatnya hidup dalam kedamaian untuk waktu yang lama. Sayangnya, tidak lama berselang, terjadi peristiwa buruk. Saluran mana milik Jia tersumbat, membuat energi iblis di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Yubeom berusaha memaksanya terbuka, tetapi justru melukai saluran mananya sendiri. Yubeom mengatakan bahwa ia masih berusaha menahan dampaknya, sementara Jia lebih sering tertidur karena hanya mau memakan buah yang mengandung racun penidur. Dowun menyadari bahwa Jia sengaja membuat dirinya tertidur dalam kondisi koma untuk memperlambat penyebaran energi iblis di dalam tubuhnya. Saat itulah Dowun teringat bahwa ada ramuan yang dapat dibuat menggunakan mandragora untuk menyembuhkan saluran mana yang rusak. Ia pun menyadari bahwa Yubeom tidak mengetahui hal ini, itulah sebabnya ia belum berbuat apa-apa. Sementara itu, Jia sedang berjuang di dalam gua tempatnya bersembunyi. Yubeom tampak sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ia dan adiknya sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dowun tidak menyalahkan ketidaktahuannya karena ia sendiri hanya mengetahui hal itu berkat pendidikannya di bidang farmakologi sejak usia 15 tahun di laboratorium. Ia menjelaskan bahwa yang dibutuhkan hanyalah meminum air murni dari lubang mana yang telah disatukan dengan sisa akar mandragora. Dahulu Dowun mengira sisa akar itu tidak berarti apa-apa, tetapi ternyata akar tersebut menyerap energi iblis di bawah tanah, lalu tumbuh menjadi bentuk baru dan bahkan berlipat ganda. Pada dasarnya, akar itu merupakan sumber kehidupan yang sejati. Karena hal itu, air murni yang dibuat dari sisa akar mandragora menunjukkan efek luar biasa dalam regenerasi saluran mana. Dowun tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut akan berguna baginya. Namun ia merasa bersyukur karena secara kebetulan ia memang sedang memelihara mandragora. Ia kemudian memberitahu Yubeom bahwa ia akan pergi untuk mengambilkan beberapa untuknya. Yubeom terkejut mendengar bahwa Dowun bersedia pergi ke dunia manusia hanya demi mendapatkan air murni tersebut. Namun, Dowun menjelaskan bahwa Yubeom jelas tidak bisa pergi karena kutukan yang menempel padanya, sehingga ia harus menjadi orang yang melakukannya. Sebelum berangkat, ia berpesan agar Yubeom menjaga Nari dan Gu selama ia pergi. Karena alkemis yang akan membuat air murni itu pasti menuntut bayaran, Dowun menanyakan apakah Yubeom memiliki uang. Yubeom menjawab bahwa ia tidak memiliki uang, tetapi memiliki banyak barang yang dikumpulkan dari para pemburu. Dowun menerima barang-barang itu dan meyakinkannya bahwa semua itu akan cukup untuk keperluannya. Ia kemudian berangkat menuju dunia manusia dan menemui Bongsu untuk meminta bantuan menemukan seorang alkemis. Untungnya, Bongsu kini telah menjadi pemandu yang cukup terpandang, dan ia memberitahu bahwa ada cabang alkimia yang baru dibuka di wilayah kumuh. Ia berencana untuk membawa Dowun ke sana karena menurutnya itu adalah kesempatan terbaik untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Dalam perjalanan, Dowun memperhatikan bahwa Bongsu mengenakan beban pasir di lengan dan kakinya, lalu menanyakan alasannya. Bongsu menjelaskan bahwa ia sedang melatih stamina agar bisa menjadi sekuat Dowun. Dowun cukup terkejut mendengarnya, tetapi Bongsu menambahkan bahwa ia sudah mengetahui bahwa Dowun adalah seorang pemburu luar biasa karena mampu memasuki alam iblis tanpa membawa apapun selain tubuhnya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko alkimia, dan Bongsu menjelaskan bahwa cabang tersebut baru saja kedatangan manajer baru yang dikenal sangat terampil serta memiliki kepribadian yang baik. Saat itu juga, mereka melihat manajer yang dimaksud sedang menerima panggilan dari rentenir. Bongsu menjelaskan bahwa manajer itu sebelumnya bekerja di cabang Gold City selama 20 tahun. Namun kemudian diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke daerah kumuh, bahkan gajinya pun dipotong. Dowun menduga bahwa pria itu pasti melakukan kesalahan sehingga dijatuhi hukuman tersebut. Namun, Bongsu menjelaskan bahwa dari yang ia dengar, salah satu atasan pria itu diam-diam mengambil uang dari paket bantuan untuk wilayah kumuh. Dan ketika sang alkemis bernama Kim melaporkannya, ia justru diusir karena dianggap pembuat masalah. Itulah sebabnya ia akhirnya bekerja di daerah tersebut. Saat itu, Kim melihat Bongsu, dan wajah muramnya segera berubah cerah. Bongsu memperkenalkan Dowun kepadanya dan menjelaskan bahwa Dowun membutuhkan bantuan seorang alkemis. Dowun menggunakan kekuatannya untuk menilai kemampuan pria itu, dan dengan cepat ia menyadari bahwa Kim memang sangat terampil. Setelah berhasil mempertemukan keduanya, Bongsu berpamitan untuk pergi berlatih. Di dalam ruang kerja alkimia, seorang petugas sedang mengeluh tentang rendahnya hasil pekerjaan saat Dowun dan sang manajer masuk ke ruangan. Begitu memasuki ruangan, Dowun langsung ke inti pembicaraan dengan menanyakan apakah Kim dapat membuat air suling untuk regenerasi lubang mana menggunakan mandragora. Mengingat ia adalah seorang alkemis peringkat A, Dowun menambahkan bahwa ia membutuhkan sekitar 2 liter air suling tersebut. Kim menganggap ucapan Dowun sebagai omong kosong karena ia tahu tidak ada mandragora di daerah kumuh. Selain itu, ia juga heran bagaimana Dowun mengetahui peringkatnya. Kim hampir menolak permintaan itu karena kekurangan bahan. Tetapi kemudian Dowun mengeluarkan akar mandragora kecil yang memancarkan energi iblis pekat, membuat Kim terkejut. Kim benar-benar terperangah karena akar tersebut tampak sangat segar, seolah baru saja dipanen. Dowun kemudian menyebutkan bahwa ia berniat membayar jasa Kim dengan barang-barang khas dari wilayah pesisir. Ia menyerahkan sebuah tas dan memintanya menaksir seluruh isinya. Saat Kim melihat ke dalam tas, matanya terbelalak mendapati mutiara hitam peringkat S, sesuatu yang bahkan markas besar belum pernah lihat. Selain itu, ada juga kerang raksasa dan lumut merah di dalamnya.
Dowoon kemudian bertanya apakah semua itu cukup untuk menutupi biaya pembuatan. Dan Kim menjawab bahwa bukan hanya cukup, tetapi nilai keseluruhannya bahkan lebih besar daripada harga seluruh gedung tersebut. Asisten Kim mengatakan bahwa ia harus mengambil peralatan penaksir karena barang bernilai tinggi memerlukan alat khusus untuk dinilai. Setelah asistennya meninggalkan ruangan, Dowoon melihat sebatang mandragora di dalam tabung dan menanyakannya kepada Kim. Mengingat sebelumnya Kim berkata bahwa mereka tidak memiliki bahan tersebut. Kim menjelaskan bahwa mandragora itu telah mati selama 10 tahun, sehingga seluruh khasiat obatnya telah hilang. Ia hanya menyimpannya karena tertarik pada penelitian mandragora. Namun, Dowoon tiba-tiba mengatakan bahwa tanaman itu masih hidup, membuat Kim terkejut. Dowoon kemudian menyalurkan mana ke tanaman itu, dan dengan segera mandragora tersebut bereaksi, mengejutkan Kim yang tak percaya pada apa yang ia saksikan. Dowoon menjelaskan bahwa tanaman itu sebenarnya berada dalam keadaan koma karena telah kehabisan energi iblisnya. Kim sulit menerima hal itu karena ia sendiri telah berulang kali mencoba memberinya mana tanpa hasil. Tidak lama kemudian, atasan jahat Kim, An, masuk ke ruangan dan segera mengejek Kim serta kantor kumuhnya. Kim terkejut melihat pria itu dan menanyakan alasannya datang ke daerah kumuh. An menjawab bahwa ia menerima laporan tentang sesuatu yang berharga baru saja tiba di laboratorium, sehingga ia datang untuk memeriksanya. Kim mulai curiga bahwa asistennya mungkin telah menghubungi An terlebih dahulu. An kemudian berbicara tentang bawahannya, sepasang kembar pengguna kemampuan, sebelum berbalik memperkenalkan diri kepada Dowoon sebagai An Jijeong, Direktur Asosiasi Alkimia. Ia menyatakan keinginannya agar Dowoon ikut dengannya ke Gold City dan berjanji akan memberikan perlakuan istimewa. An melanjutkan dengan menawarkan kontrak eksklusif yang, menurutnya, tidak akan pernah bisa diberikan oleh Kim. Dowoon kemudian menanyakan tentang tahi lalat di hidung An, ingin tahu hubungannya dengan An Bokdeok. Mendengar itu, An tertawa keras dan mengungkapkan bahwa Bokdeok adalah kakeknya. Dowoon dapat melihat dengan jelas kemiripan menjijikan antara keduanya, karena Bokdeok adalah orang yang bertanggung jawab atas eksperimen yang menjadikannya seorang chimera. Ia adalah ilmuwan busuk yang tidak pernah peduli pada anak-anak, bahkan memiliki tahi lalat di hidung sama seperti cucunya. Begitu Dowoon memastikan bahwa mereka benar-benar serupa, ia menghantam An dengan aura begitu kuat hingga pria itu tersungkur berlutut. Dowoon mengungkapkan kekecewaannya karena An ternyata sama seperti kakeknya yang serakah dan mabuk kekuasaan. An tampak benar-benar bingung, sementara Dowoon menyatakan bahwa ia hanya memiliki satu pertanyaan sederhana yang akan menentukan hidup atau matinya pria itu. Dengan amarah membara di matanya, Dowoon menanyakan apakah laboratorium TDA masih ada. An menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dowoon, membuatnya kembali menegaskan pertanyaan yang sama tentang laboratorium penelitian Chimera tempat Bokdeok bekerja sebagai peneliti senior. Kim, yang bersembunyi di balik sesuatu, terkejut mendengar bahwa Bokdeok, yang memenangkan hadiah perdamaian, ternyata pernah bekerja di laboratorium ilegal. Masih terjatuh di lantai, An memarahi Dowoon dan menyuruhnya agar tidak menodai nama ayahnya. Ia menegaskan bahwa ayahnya bekerja keras membina generasi berikutnya di universitas. Bahkan setelah pensiun, ia mendonasikan seluruh hartanya kepada keluarga para korban gerbang, dan tindakan itulah yang membuatnya mendapatkan hadiah perdamaian. Dowoon menyadari bahwa Bokdeok memutuskan untuk melakukan pertobatan publik setelah membunuh begitu banyak orang di balik layar. Ia sempat mengira Bokdeok masih hidup karena tidak memiliki kekuatan kebangkitan, namun ternyata pria itu mati begitu cepat. Dowoon lalu bertanya apakah kematian itu merupakan akibat dari jatuh dari jendela, membuat An terkejut karena insiden tersebut tidak pernah diketahui publik. Rasa penasaran muncul dalam dirinya, dan Dowoon dengan tenang menyebut bahwa ia sendirilah yang mendorong Bokdeok keluar dari jendela karena pria itu telah menculik anak-anak dan mengubah mereka menjadi chimera. Saat Bokdeok mengancam akan mendorong anak-anak itu ke dalam gerbang, Dowoon mengambil tindakan lebih dulu dan menjatuhkannya. Dowoon kemudian memberitahu An bahwa ia akan memberinya satu kesempatan saja untuk kembali dan menyelidiki laboratorium riset TDA. Ia memperingatkan bahwa suatu saat nanti ia akan datang menemukannya. Dalam hati, Dowoon merasa heran bisa bertemu dengan keturunan Bokdeok di daerah kumuh. Ingatannya melayang pada masa lalu ketika ia menjadi subjek percobaan menyakitkan pada usia 9 tahun, dan bagian-bagian tubuh monster mulai muncul di tubuhnya saat ia beranjak 20. Setelah itu, ia tidak lagi mengingat apapun dengan jelas, hanya menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia hidup mengikuti perintah dan naluri tanpa bisa berpikir sendiri. Ia menduga bahwa nama laboratorium itu mungkin sudah berubah seiring berjalannya waktu. Tak lama kemudian, Kim kembali dari ruang kerjanya dengan membawa air suling yang diminta. Dowoon terkesan karena prosesnya begitu cepat meski Kim adalah seorang alkemis peringkat A. Kim menjelaskan bahwa semua bahan yang digunakan memiliki kualitas luar biasa sehingga seluruh proses berjalan lancar. Saat itu juga, Dowoon menanyakan kepada Kim apakah ia bersedia menandatangani kontrak pribadi dengannya, seraya berjanji akan memberikan sisa bahan-bahan yang ia miliki. Kim terkejut ketika mendengar Dowoon menawarkan kontrak eksklusif disertai bahan-bahan berharga tersebut. Air mata haru mulai menetes dari matanya, membuat Dowoon bingung karena ia mengira telah memberikan tawaran yang buruk. Kim kemudian menjelaskan bahwa ia berasal dari daerah kumuh, dan ketika masih muda, orang tuanya mengambil pinjaman pribadi dalam jumlah besar. Ia berjanji akan melunasinya, namun sekeras apapun usahanya, ia selalu terjebak di tempat yang sama. Apa yang dilakukan Dowoon untuknya dianggap sebagai kebaikan terbesar dalam hidupnya, hingga ia bertanya-tanya bagaimana bisa membalasnya.
Dowun tidak percaya bahwa Kim sudah memikirkan cara membalasnya. Ia hanya mengatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah agar mereka terus bekerja sama, karena ia tahu akan ada banyak hal yang ia butuhkan dari Kim di masa mendatang. Setelah urusannya selesai, Dowun memutuskan bahwa sudah saatnya kembali, namun ia berharap tidak ada hal buruk yang terjadi selama kepergiannya. Ketakutannya terbukti benar ketika Jia kehilangan kendali dan mengamuk hingga memukuli Yubeom. Meskipun dihajar habis-habisan, Yubeom tetap bertekad menepati janjinya untuk melindungi anak-anak. Ia akhirnya memutuskan melawan saudara perempuannya dalam pertarungan sengit dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ia berhasil menjatuhkan Jia ke tanah, namun tiba-tiba penghalang aneh muncul dan melindunginya. Yubeom sempat bingung sebelum akhirnya menyadari bahwa penghalang itu adalah jaring ubur-ubur yang dibuat oleh Dowun untuk menahan Jia. Semua orang merasa lega melihat Dowun kembali, dan Yubeom segera menanyakan apakah ia sudah mendapatkan obatnya. Dowun meyakinkan bahwa ia membawanya, lalu memberitahu agar Jia meminum 1 botol dan sisanya diminum oleh Yubeom. Setelah meminum ramuan itu, Jia perlahan tenang dan kemudian terbangun pada malam hari dengan Nari tertidur di sampingnya. Jia bangkit dengan perasaan seperti sedang bermimpi, hingga melihat Yubeom dan Dowun duduk bersama di dekat api unggun. Saat Dowun menoleh menatapnya, Jia hampir pingsan dan berteriak ketakutan sambil menanyakan siapa dirinya. Teriakannya membangunkan Nari, yang segera bersikap ramah padanya. Yubeom kemudian menyuruh Jia memeriksa mana hole-nya, dan saat ia melakukannya, ia mendapati bahwa lubang mananya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, wajahnya pun telah kembali seperti semula. Jia terkejut dan menanyakan pada Yubeom di mana ia menemukan orang-orang di rumah mereka. Yubeom pun terkejut karena Jia tidak mengenali Dowun, padahal selama ini ia yang selalu menangis ingin bertemu dengannya. Ia memahami bahwa waktu yang lama mungkin membuatnya lupa. Namun setelah memperhatikan dengan saksama, Jia akhirnya menyadari bahwa Dowun adalah nomor 17. Ia berlari menghampiri saudaranya untuk memastikan, dan Yubeom membenarkan bahwa pria di hadapannya memang nomor 17. Alih-alih bersikap ramah, Dowun justru memancarkan aura sambil bertanya apakah masih ada lumut merah yang tersisa. Yubeom menjawab bahwa lumut merah telah habis, dan Jia sama sekali tidak terkejut karena Dowun memang dikenal sebagai orang yang paling sedikit memiliki empati. Meskipun begitu, Jia melepaskan topengnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dowun atas segala hal yang telah ia lakukan sejauh ini. Tiba-tiba, Nari melihat sesuatu yang berkilau di laut, dan Jia menjelaskan bahwa itu adalah peri laut. Ia menerangkan bahwa peri laut sebenarnya adalah kuda laut yang hidup di kedalaman samudra, tetapi ia dan Yubeom menjulukinya demikian karena mereka tampak seperti peri ketika bermain bersama. Kuda laut itu hanya muncul pada malam hari dan akan kembali ke dasar laut saat matahari terbit. Jia juga menjelaskan bahwa jika mereka mengikuti arah para peri laut itu, mereka dapat menemukan batu kuarsa kuning yang berpendar. Pada saat itu, Dowun baru menyadari bahwa ia sama sekali telah melupakan tujuan utamanya. Ia segera menanyakan kapan matahari akan terbit, dan Jia menjawab bahwa waktunya sudah hampir tiba. Karena itu, Dowun memutuskan bahwa ia perlu segera berenang. Sementara itu, di dunia luar, para ilmuwan mencatat bahwa lokasi terakhir Chimera mekanis terdeteksi di wilayah pesisir. Mereka sedang mengadakan pertemuan ketika An menelepon Myeongdu, menanyakan apakah ia mengetahui sesuatu tentang laboratorium TDA. Myeongdu menjawab bahwa ia belum pernah mendengarnya, dan An menjelaskan bahwa laboratorium tersebut adalah fasilitas ilegal yang beroperasi pada masa lalu. Myeongdu mencoba menjelaskan bahwa laboratorium penelitian Hanbit tidak melakukan hal-hal semacam itu. Ia juga menambahkan bahwa Bokdio selalu mengajarkannya untuk menjadi peneliti yang jujur dan berintegritas. Setelah panggilan itu berakhir, Myeongdu mulai bertanya-tanya bagaimana An bisa mengetahui tentang laboratorium ilegal tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu asistennya masuk ke ruangan untuk melapor bahwa mereka telah berhasil menciptakan mandragora dari logam cair. Myeongdu merasa puas dengan hasil ciptaannya karena mandragora memiliki keistimewaan dalam hal keterikatan batin. Ia senang telah menyisakan sedikit logam cair, dan meyakini bahwa mandragora logam itu akan mencari Nari dan menemukannya dengan cepat. Ia pun memerintahkan agar hadiah atas penangkapan Nari dilipat gandakan 3 kali lipat, serta melibatkan seluruh pemburu kelas A. Ia bertekad menemukan Nari dengan cara apapun karena menganggapnya sebagai karya agung dalam hidupnya. Di sisi lain, di alam iblis, Yubeom berdiri di tepi laut, mengingat kembali percakapannya dengan Dowun mengenai batu kuarsa. Dowun pernah mengatakan bahwa ia ingin menggunakannya untuk rumahnya, membuat Yubeom terkejut. Ia menyadari bahwa Dowun tampak menikmati kehidupannya di alam iblis. Dowun kemudian menanyakan apakah Yubeom ingin mengunjungi dunia manusia, dan Yubeom menjawab bahwa meskipun tidak terlalu penasaran, ia ingin melihat bagaimana dunia itu telah berubah. Dowun lalu memberitahunya bahwa ia bisa membantu menghapus kutukan di tubuh Yubeom. Yubeom terkejut mendengarnya, dan Dowun menjelaskan tentang sang alkemis, mengatakan bahwa Kim memiliki kemampuan yang sangat baik. Ia berencana meminta Kim meneliti sihir tersebut, meskipun ia mengingatkan Yubeom agar tidak terlalu berharap banyak. Yubeom mulai menangis sambil bertanya kepada Dowun mengapa ia selalu menolong mereka, padahal mereka sama sekali belum pernah melakukan apapun untuknya. Dowun mengungkapkan bahwa melihat kedua saudara itu membuatnya terkesan dan menimbulkan pertanyaan dalam dirinya tentang apakah ada hal yang lebih penting daripada sekadar bertahan hidup. Ia menambahkan bahwa dengan membantu Yubeom dan adiknya, ia percaya akan menemukan jawabannya. Ketika berdiri di tepi laut yang jernih, tiba-tiba adiknya muncul dari kejauhan dan melemparkan tali kepadanya,
sambil memintanya untuk menariknya. Tanpa mengetahui apa yang terikat pada tali itu, Yubeom menariknya, namun segera menyadari bahwa benda tersebut sangat berat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya hingga akhirnya berhasil menarik benda besar itu keluar dari air. Ternyata, benda tersebut adalah sejumlah besar batu kuarsa. Yubeom tertegun melihatnya, tidak percaya bahwa Dowun dan timnya berhasil menambang sesuatu sebesar itu. Sementara itu, Nari dan Dowun tampak menikmati waktu mereka di air saat menambang kuarsa. Ketika mereka tiba di istana milik peri laut, pemandangannya sangat memukau, seperti istana berwarna kuning yang bersinar. Nari menyampaikan keinginannya kepada Dowun bahwa ia ingin mengunjungi istana itu lagi di lain waktu. Karena banyaknya batu yang berhasil mereka kumpulkan, Yubeom menanyakan bagaimana Dowun berencana memindahkannya ke rumah. Dowun menjawab bahwa ia harus mulai memikirkan caranya. Tiba-tiba, ia melihat seekor burung mirip beo terbang di atas mereka. Ia merasa heran mengapa burung yang biasanya hidup berkelompok itu kini terbang sendirian. Nari terpukau oleh keindahan burung itu dan mengatakan bahwa hewan tersebut tampak sangat cantik. Namun Jia memperingatkannya bahwa pendapat itu akan berubah ketika mereka mendekat. Jia menjelaskan bahwa burung-burung itu memiliki panjang lebih dari 4 meter dan sangat buas, sehingga ia dan Yubeom tidak pernah berani berurusan dengan mereka. Meski begitu, Yubeom sudah mengetahui ide liar yang muncul di benak Dowun. Dugaan itu terbukti ketika Dowun menyatakan bahwa ia memang sedang mencari sesuatu yang bisa digunakan layaknya truk, dan burung besar itu kebetulan muncul. Sementara itu, di rumah, Giseok masih berusaha meningkatkan kekuatan mananya, dan ia menyadari bahwa lubang mananya kini semakin besar. Ia terkesan dengan pencapaiannya dan mulai percaya bahwa impiannya untuk menjadi pemburu peringkat A mungkin akan segera terwujud. Namun, di tengah lamunannya, makhluk aneh bernama Mandragora logam tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia panik saat melihat sosok aneh itu, tetapi ketakutannya semakin besar ketika 3 pemburu peringkat A yang menakutkan berdiri di belakang Mandragora tersebut. Para pemburu itu langsung mengenali Giseok karena kepalanya yang botak dan tanpa ragu mulai mengejeknya. Rupanya, merekalah yang pernah mengintimidasi Giseok ketika ia mengikuti ujian promosi. Dalam kepanikan itu, Giseok menyadari bahwa 3 Mandragora di taman kini berdiri dengan tegap, seolah siap menghadapi ancaman, bahkan melakukannya dengan cara yang mengesankan. Para pemburu tampak bersemangat melihat Mandragora karena mengetahui betapa berharganya makhluk itu. Salah satu dari mereka kemudian mendekati Mandragora dengan niat menipunya. Giseok telah bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi para Mandragora ketika tiba-tiba Mandragora terbesar menendang salah satu pemburu dengan kekuatan luar biasa hingga tubuhnya terpental jauh ke kejauhan. Secara mengejutkan, Yubeom dan Jia tiba di rumah pada saat yang bersamaan, membuat keduanya bertanya-tanya siapa yang sedang menimbulkan keributan di rumah Dowun. Rupanya, keduanya telah berangkat lebih dulu menuju rumah Dowun karena burung raksasa mirip beo yang mereka tumpangi terbang sangat lambat akibat Dowun terus memukulnya dalam usahanya menjinakkan makhluk tersebut. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.